Bab 401, Empat Orang Bijak Agung. Ketika elang raksasa memperoleh berita ini, ia menjadi bingung. Binatang petir yang menjaga ladang petir awan adalah binatang jiwa kuno 10.000 tahun yang cukup terkenal di Gunung Binatang Ribuan, tetapi sebenarnya ia dikalahkan oleh seorang pemuda manusia. Ia dapat mengerti jika ia dikalahkan oleh master jiwa kontrak tingkat menengah. Bagaimanapun, beberapa master jiwa kontrak tingkat menengah di antara manusia masih sangat kuat. Tetapi ia hanya seorang pemuda manusia, master jiwa kontrak level 20. Itu memang sampah. Rubah api awan yang datang untuk melapor menyeringai. Lalu, ia membiarkan anak itu melewati ladang petir awan. Elang raksasa sangat marah. Tidak, rubah api awan mengeluarkan sebuah laporan dan menyerahkannya kepada elang raksasa. Ini adalah laporan yang diminta binatang petir untuk kubawa. Aku tidak tahu detailnya, tetapi ia seharusnya membuat kesepakatan dengan pemuda itu. Elang raksasa mengambil laporan itu dan dengan lembut memadatkan cahaya dengan cakar elangnya. Dalam sekejap, laporan yang tampaknya terbuat dari kulit khusus itu mulai mengungkap pola-pola aneh yang terlintas di benak elang raksasa. Setelah beberapa saat, elang raksasa merenung dan mengangguk perlahan. Begitu, setelah berpikir sejenak, elang raksasa mengeluarkan sehelai bulu dan menyerahkannya kepada rubah kecil itu. Berikan ini kepada pemuda manusia itu dan dia akan tahu apa yang kumaksud. Katakan padanya untuk berhati-hati. Rubah api awan mengambil bulu itu dan terbang ke arah burung besar itu. Menarik. Elang raksasa menatap kepompong itu, mata elangnya bersinar tajam. Ia mencabut bulu lainnya dan meniupnya. Dalam sekejap, bulu itu berubah menjadi elang hijau abu-abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Gunung Binatang Buas Segudang, Puncak Petir Surgawi. Puncak petir surgawi yang lurus itu tampak seperti kepala naga di pegunungan Gunung Binatang Buas Segudang. Pada saat ini, puncak petir surgawi tampak sangat tenang dari jauh, dan awan-awan bahkan lebih jernih. Namun, ada sedikit keheningan dalam ketenangan ini. Di udara, lengkungan cahaya merah tiba-tiba muncul dan menghilang. Sang Sage Agung aliran waktu sedikit mengernyit. Puncak petir surgawi yang dilihatnya memiliki petir yang melonjak dalam jarak 100 mil. Auranya menakutkan. Berbagai gunung dengan puncak petir surgawi sebagai pusatnya semuanya hancur berantakan. Tanah memancarkan warna hangus, seperti neraka kematian yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Terutama di bagian atas pusat puncak petir surgawi, cahaya merah mengembun seperti pusaran dan menyelimuti kehampaan. Seekor naga sejati yang besar terbang di awan, memancarkan cahaya 5 warna. Di semua arah, ada 4 warna yang berbeda. Seperti penghalang, mereka menyelimuti sekeliling puncak petir surgawi, membentuk penghalang kuat yang mencegah dunia luar melihat pemandangan puncak petir surgawi. Di udara, 4 binatang jiwa kuno dengan ukuran berbeda duduk di udara. Aliran waktu, kau di sini. Seekor binatang jiwa kuno tipe beruang yang duduk di sebelah kiri berkata, di sini, sebenarnya, situasi senior naga laut awan biru tidak buruk, tetapi kesengsaraan surgawinya terlalu kuat. Penghalang domain yang kita buat mungkin tidak dapat menstabilkannya. Sang Sage besar aliran waktu mengangguk sedikit. Keempat binatang jiwa kuno ini juga merupakan orang bijak agung dari Gunung Binatang Ribuan. Sang Sage besar iblis beruang, orang bijak agung ilusi surgawi, orang bijak agung Phoenix putih, dan orang bijak agung petir sejati. Mereka semua adalah binatang jiwa kuno yang tertinggal dari era kuno yang jatuh. Sebagian besar dari mereka telah memasuki level 100.000 tahun setelah era kuno yang jatuh. Kupikir kita bisa menstabilkannya. Sang Sage besar iblis beruang menghela nafas sedikit. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya mendengarkan orang bijak agung ilusi surgawi dan menunda festival binatang ribuan. Suaranya yang dalam membuat tanah yang sunyi tampak lebih serius. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Suara lama sang Sage besar ilusi surgawi tenang, perkuat saja penghalangnya. Kekuatan kesengsaraan petir akan menyatu ke dalam tanah. Paling-paling, kita akan mengubah puncak petir surgawi ini menjadi gurun. Selama senior Cloud Sea Azure Dragon berhasil melewati kesengsaraan, Myriad Beast Mountain kita mampu menanggung kerugian ini. Sayangnya, senior Kilin tidak ada di sini. Kalau tidak, situasinya tidak akan begitu merepotkan. Time Flow, bagaimana situasi di luar? Suara White Phoenix Great Sage terdengar jelas. Dunia luar baik-baik saja. Sang Sage Agung aliran waktu berpikir sejenak, kami telah menemukan beberapa murid hantu, tetapi seharusnya mustahil bagi mereka untuk datang ke puncak petir surgawi kami. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Kami juga telah membuat persiapan agar mereka tidak menimbulkan masalah.
Tidak harus. Sang Sage Agung Petir Sejati mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku hanya keluar setahun sekali di zona perang bintang tempatku berada, aku jelas merasa bahwa mereka telah sedikit rileks tahun ini. Sudah ada lebih dari 3 serangan murid hantu dalam setahun. Bahkan ada krisis ketika bumi jiwa meletus dan hampir menyebabkan masalah besar. Bahkan binatang buas jiwa di alam liar di luar telah mendengar bahwa mereka dipengaruhi oleh murid hantu. Aku mendengar bahwa mereka menemukan energi untuk menyebarkan kanker darah hitam, festival binatang buas segudang tahun ini. Jika zona perang bintang sedikit kurang dalam pertahanan, bukan tidak mungkin bagi Raja Hantu yang kuat untuk masuk dari sana. Selain itu, Federasi manusia mereka telah damai selama bertahun-tahun. Namun, pertempuran masih ada dan tidak pernah berhenti. Sekarang naga biru Laut Awan Senior telah melampaui kesengsaraan, bukan hanya itu adalah binatang suci gunung binatang ribuan kita, tetapi juga binatang beruntung yang menjaga zona perang timur. Mungkin ada beberapa zona perang yang tidak menginginkannya menjadi terlalu kuat. Jika kita sedikit santai, bukan tidak mungkin beberapa murid hantu masuk dan mengganggu kita. Kita tidak bisa melenyapkan murid hantu untuk waktu yang lama. Jika 7 zona perang benar-benar bergabung, murid hantu itu pasti sudah lama pergi. Sang petapa petir sejati mendengus. Apa yang kau katakan masuk akal, gumam sang petapa aliran waktu. Aku sudah mempertimbangkan situasi ini, tetapi bahkan jika Raja Hantu yang agak merepotkan benar-benar muncul, aku punya cara. Dengan itu, sang petapa aliran waktu merenung. Sang Raja Hantu adalah seorang master jiwa kontrak murid hantu yang sangat kuat. Dibandingkan dengan master jiwa kontrak manusia, mereka sudah mendekati level tinggi dan kemampuan mereka tak terduga. Bahkan di antara para murid hantu, mereka sangat langka. Mereka tidak akan muncul dengan mudah. Oh benar, mengapa kau membawa hewan peliharaan jiwa? Ini adalah hewan peliharaan jiwa dari dunia luar, kan? Sang Sage Agung Petir Sejati berkata dengan tidak senang, bagaimana kau bisa membawa hewan peliharaan jiwa eksternal ke tempat seperti itu? Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Di belakang Sang Sage Agung aliran waktu, harta karun beruang dan pedang magnetik melihat sekeliling. Beberapa Sage Agung sebenarnya telah menemukan mereka sejak lama, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Binatang jiwa macam apa Sang Sage Agung aliran waktu? Pasti ada alasan mengapa ia membawa hewan peliharaan jiwa ini ke sini. Oh, Sang Sage Agung aliran waktu tersenyum dan melihat keempat Sage Agung setengah manusia dan setengah binatang. Tidak seperti elang raksasa, meskipun orang itu adalah Sage Agung, ia sebagian besar kuat. Faktanya, ia bahkan belum berusia 100.000 tahun. Oleh karena itu, ia tidak mengolah tubuh manusia. Para Sage Agung ini semuanya adalah makhluk berusia 100.000 tahun dan telah mulai mengolah tubuh manusia. Bagi makhluk jiwa purba seperti mereka, mengolah tubuh manusia sebenarnya memiliki banyak makna. Misalnya, mengalami berbagai aspek masyarakat manusia, memahami cara mengolah manusia, mengolah beberapa keterampilan khusus yang dikembangkan oleh manusia, dan sebagainya. Makna terbesarnya adalah simbol kekuatan. Lagi pula, kamu memiliki 100.000 tahun kultivasi. Jika kamu tidak dapat mengolah tubuh manusia, bahkan jika kamu setengah manusia dan setengah binatang, kamu akan malu. Tentu saja, sebagai makhluk jiwa purba, kebanyakan dari mereka paling menyukai tubuh asli mereka. Bab 402, bagaimana? Seberapa banyak yang kamu pelajari? Ini adalah beberapa makhluk kecil menarik yang aku temui. Sang Sage Agung aliran waktu tersenyum, ada makhluk kecil yang sangat ingin datang ke sini untuk melihatnya, jadi aku membawanya masuk. Sebagai hewan peliharaan jiwa, penting untuk membiarkannya melihat kemuliaan senior. Sang Sage Agung Petir Sejati berkata dengan marah, bukankah ini omong kosong? Sang Sage Agung aliran waktu menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, para Sage Agung terkejut. 5 kekuatan elemen besar, 3 kekuatan penguasa. Sekarang, sudah ada 4 kekuatan penguasa, kekuatan spasial, dan garis keturunan naga sejati. Dari mana asalnya? Tidak ada binatang jiwa yang absurd seperti ini di zaman kuno, kan? Mereka terdiam sesaat, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak apa-apa. Sang Sage Agung Petir Sejati merenung dan berkata, ini menarik. Petik 2. Para Sage Agung. Kedua makhluk kecil ini adalah teman dari serangga kecil itu, kata Sage Agung aliran waktu. Kupikir mereka tidak sederhana, jadi aku membawa mereka untuk melihatnya. Oh benar, yang ini, Sage Agung aliran waktu menggunakan tangannya untuk mengangkat Bear Tracer,
dari penampilannya, itu seharusnya merupakan evolusi dari bambu bear. Selain itu adalah tipe baru. Mungkin belum diumumkan. Itu seharusnya cukup kuat. Bambu bear. Bear Demon Great Sage melirik Bear Tracer dan matanya berbinar. Itu segera berdiri dan berjalan menuju Bear Tracer. Bear Tracer menatap Bear Demon Great Sage. Seorang pria botak yang ditutupi pola hitam memiliki dua cakar beruang besar di lengannya, tampak sangat ganas. Itu adalah jenis yang dapat menakuti hewan peliharaan jiwa sampai mati dengan tatapan dan auranya. Lihat, itu sebenarnya tidak takut padaku. Bear Demon Great Sage tertawa dan berjalan ke sisi Bear Tracer, itu terlihat konyol. Petik 2. Bear Tracer. Kepala ini, cakar ini, otot-otot ini, pola ini benar-benar kuat. Mata beruang iblis agung Sage berbinar, memang sedikit berbeda. Petik 2. Beruang harta karun. Tidak buruk, tidak buruk. Beruang iblis agung Sage menarik tangannya, evolusi beruang bambu ini berbeda dari beberapa sebelumnya. Karena kita sudah di sini, mengapa para senior ini tidak mengurus para junior ini? Kita berdua beruang, namun, aku dari ras beruang iblis kekuatan. Aku agak jauh dari cabang beruang bambu. Nada bicara beruang iblis agung Sage sedikit arogan, binatang jiwa seperti beruang bambu memiliki terlalu banyak garis keturunan tipis. Ia tidak dapat mempelajari sesuatu yang sedikit lebih kuat. Ini membuatku sedikit bingung. Para Sage agung tersenyum. Ras beruang kalian memiliki sifat yang sama. Suara putih Phoenix agung Sage terdengar jelas, kalian semua memiliki kekuatan yang hebat. Kalian juga mengendalikan kekuatan tanah. Kalian tidak hanya cukup kuat, tetapi kalian juga tahan terhadap pukulan. Orang kecil ini terlihat luar biasa. Nilainya bahkan mungkin lebih tinggi dari kalian. Mungkin bisa mempelajarinya. Benar-benar lelucon. Sage agung iblis beruang langsung tidak puas. Ada masalah dengan evaluasi tingkat potensi manusia. Aku tidak mempercayainya. Potensi kita tidak lagi tetap. Bagaimana dengan jurus itu? Sage agung Phoenix putih menyipitkan matanya dan tersenyum. Kau mempelajari tubuh sejati iblis beruang dari Titan senior saat itu. Selain itu, kondisinya tidak sekeras itu. Ia tidak membutuhkan garis keturunan apapun. Tubuh sejati iblis beruang. Tubuh Sage agung iblis beruang bergetar, kau benar-benar berani mengatakan itu. Ini jurus terbaikku. Bagaimana bisa diajarkan begitu saja kepada binatang buas? Apa kau bercanda? Tidak, tidak, lihatlah dirimu. Sage agung aliran waktu mencibir, siapa peduli? Kan, bocah kecil. Apa kau peduli? Sage agung aliran waktu menatap harta karun beruang. Harta karun beruang berpikir dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli. Para Sage agung lainnya langsung tertawa ketika mereka melihat ini. Pikiran mereka yang awalnya sangat tegang juga sedikit rileks. Ini sedikit tak tertahankan. Bear Demon Great Sage menatap Bear Tracer, apa yang diketahuinya. Hewan peliharaan jiwa yang mempelajari jurusku saat itu semuanya sangat kuat di luar sana. Ada satu di zona perang timur yang kudengar bahkan mempertahankan gelarnya sebagai juara Piala Raja 2 kali. Apakah menurutmu itu kuat? Itu terutama karena tidak ada hewan peliharaan jiwa yang bisa mendapatkan jurus andalanku. White Phoenix Great Sage tersenyum meremehkan. Menurutku, kau harus mencoba. Heavenly Illusion Great Sage menggelengkan kepalanya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak hewan peliharaan jiwa yang semakin menjauh dari garis keturunan kita. Tidak apa-apa jika beberapa binatang jiwa kuno memiliki keturunan. Tidak banyak spesies kita yang tersisa. Pada dasarnya terlalu sulit untuk menemukan hewan peliharaan jiwa yang cocok untuk diwariskan. Yang kau temui saat itu hanya mempelajari setengahnya. Ia mempertahankan gelarnya 2 kali bukan hanya karena ini tetapi juga karena hewan peliharaan jiwa lainnya sangat luar biasa. Jika kau bertemu yang cocok, wariskanlah. Kalau tidak, Sang Sage Agung Ilusi Surgawi tidak mengatakan apapun. Baiklah, mari kita coba. Sang Sage Agung Iblis beruang menatap Bear Tracer dan berkata, si kecil, aku akan mengajarimu sebuah jurus. Pelajari dengan baik. Raung, Bear Tracer menggaruk kepalanya dan mengangguk. Bagaimanapun, Wang Che menyuruhnya untuk rendah hati dan tekun belajar. Bear Tracer memperhatikan. Sang Sage Agung Iblis beruang meraung dan berubah. Sebagai binatang jiwa 100.000 tahun, Sang Sage Agung Iblis beruang bukanlah binatang raksasa. Itu adalah beruang iblis suci kekuatan yang pendek dan kuat. Bentuk normalnya hanya setinggi 60 meter. Setelah menggunakan tubuh sejati iblis beruang, ia melonjak hingga hampir 200 meter.
Itu tampak sangat kuat. Binatang itu tidak ragu bahwa ia dapat mencabik-cabik binatang jiwa besar itu. Terutama pola hitam di tubuhnya, itu adalah simbol kekuatan. Setelah beberapa saat, Sang Sage Agung Iblis Beruang menyusut kembali ke ukuran aslinya dan berkata dengan bangga, "Si kecil, pelajari jurus ini. Menggunakannya dapat sangat meningkatkan kekuatanmu. Kamu bisa mengalahkan hewan peliharaan jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu. Bagaimana? Berapa banyak yang kamu pelajari?" Baby Tracer memikirkannya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang lain harus menggunakan kapsul gen untuk mempelajari keterampilan jiwa di luar. Binatang buas harus menggunakan suplemen kehidupan. Sage Agung aliran waktu terdiam, kamu bahkan tidak menggunakan kekuatan warisanmu dan memintanya untuk belajar. Akan aneh jika dia bisa mempelajarinya. Oh, aku lupa. Sage Agung Setan Beruang terbatuk, itu terutama karena kita mempertahankan penghalang. Tidak baik menggunakan kekuatan lain, jika tidak, mudah menimbulkan masalah. Karena itu, biarkan dia melihatnya terlebih dahulu. Mungkin dia telah mempelajari beberapa dengan bakatnya. Pada saat ini, Bear Tracer mengangguk. Para Sage Agung tercengang. Dia bisa mempelajari ini hanya dengan sekilas. Ini bakat yang luar biasa. Bear Tracer berjalan keluar dan tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, auranya meledak. Ukurannya meningkat dengan cepat. Ukurannya, yang kurang dari 1 meter, meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya meningkat menjadi lebih dari 10 meter. Sage Agung Iblis Beruang sedikit tertegun. Ada yang salah. Ini sepertinya bukan tubuh sejati iblis beruangku. Pengaruh peningkatan tubuh sejatinya tidak terlalu berlebihan. Itu hanya dapat meningkatkan fisiknya sekitar 3 kali lipat dan kekuatan fisik yang sesuai. Selain itu, ia harus sangat mengenalnya. Pada saat ini, tubuh harta karun beruang jelas telah melampaui 3 kali lipat. Jelas mustahil untuk mencapai level ini segera setelah ia mempelajarinya. Ukuran harta karun beruang telah berubah 2 kali. Pertama kali adalah ketika ia mengalami baptisan kekuatan hidup dari 6 tulang jiwa. Tubuhnya menyusut dari lebih dari 2 meter menjadi 50 cm. Pada saat itu, karena peningkatan tulang jiwa, tubuh sejati Titan telah mencapai batasnya. Setelah menggunakannya, tingginya lebih dari 50 meter. Kemudian, ketika ia melawan beruang roh jiwa es milik Raja Surgawi Oracle, ia menerobos es dan berevolusi menjadi penguasa penginjak surga. Ia mewarisi kekuatan 2 penguasa dan tumbuh dari lebih dari 50 cm menjadi lebih dari 5 meter, menunjukkan kekuatan garis keturunan binatang raksasa. Namun, ia biasanya dapat menggunakan tulang jiwa untuk mengecilkan ukurannya dan cocok untuk kultivasi normal. Bab 403, itu leluhurmu. Berbeda saat menggunakan tubuh sejati. Pada saat ini, Bear Tracer menggunakan tubuh sejati Titan karena ia merasa kedua gerakan ini mirip. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan gerakan ini. Dari 5 meter, ia menjadi lebih dari 20 meter. Peningkatan 4 kali lipat adalah efek familiar dari tubuh sejati Titan Bear Tracer. Ia menjadi beruang raksasa sejati. Auranya tak tertandingi. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Bear Demon Great Sage, tetapi auranya tidak kalah sama sekali, atau bahkan lebih kuat. Tunggu, aura ini. Bear Demon Great Sage tercengang saat merasakan aura Bear Tracer. Tatapan Great Sage lainnya langsung berubah serius saat mereka menatap Bear Tracer tanpa berkedip. Aura binatang buas besar yang ingin mengguncang dunia. Aura Titan Senior, Sage Agung Ilusi Surgawi perlahan berkata, ini adalah tubuh sejati Titan, bukan tubuh sejati setan beruangmu. Dalam sekejap, tatapan para Sage Agung membeku. Petik 2. Sage Agung Setan Beruang menggosok matanya. Aku. Garis keturunan binatang raksasa, Great Sage White Phoenix berkata, ini adalah garis keturunan teratas di antara kalian binatang jiwa tipe beruang. Aku tidak menyangka akan ada garis keturunan binatang raksasa di antara hewan peliharaan jiwa tipe beruang modern. Tes, beruang iblis, dalam 10.000 tahun, kau harus menyebutnya senior. Petik 2. Bear Demon Great Sage. Aliran waktu, di mana kau menemukan ini? Bear Demon Great Sage menatap Time Flow Great Sage dengan ekspresi bingung. Kau mengatakan padaku kau menemukan ini. Sial, kau dapat dengan mudah menemukan beruang bambu dengan garis keturunan binatang raksasa. Ia juga mempelajari tubuh sejati Titan Senior. Time Flow Great Sage juga sedikit terdiam. Memang, mereka yang bisa menjadi teman dengan serangga kecil itu jelas tidak sederhana. Sebenarnya, tidak apa-apa, itu hanya garis keturunan binatang raksasa.
Bear Demon Great Sage menatap harta karun beruang saat ini dengan iri, aku bisa menerimanya. Ini cukup bagus. Di dunia saat ini, masih ada hewan peliharaan jiwa yang dapat mewarisi kekuatan Titan senior. Saya sangat bersyukur. Sayangnya, leluhur kita, Kaisar Beruang. Pada saat ini, Sage Agung Iblis Beruang tiba-tiba merasakan tekanan yang datang dari jiwa kehidupannya. Ia secara tidak sadar tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk terus melihat harta karun beruang. Pada saat ini, harta karun beruang dikelilingi oleh api hitam. Tekanan kuat terus-menerus meledak dari api hitam. Apa ini? Sage Agung Petir Sejati tercengang, ini tidak terlihat seperti kekuatan tubuh sejati Titan, kan? Ilusi surgawi, Anda telah hidup paling lama. Bisakah Anda memberitahu sesuatu? Saya juga tidak bisa memberitahu, kata Sage Agung Phoenix Putih dengan bingung. Saya pikir saya tahu sesuatu, Sage Agung Aliran Waktu tampak terkejut. Jika saya tidak salah, Sage Agung Ilusi Surgawi merenung dan berkata, ini seharusnya kekuatan penguasa Kaisar Beruang yang telah punah di era kuno terpencil. Garis keturunan leluhur iblis beruang berasal dari ini. Namun, garis keturunannya bercampur. Jauh dari Kaisar Beruang berdarah murni. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang raksasa. Namun, aku tidak percaya ada manusia di zona perang timur yang telah menggali tulang jiwa Kaisar Beruang, tetapi sudah dalam keadaan mati dan tidak berguna. Bahkan jika masih bisa digunakan, hewan peliharaan jiwa tidak dapat mewarisi kekuatan sekuat itu. Tunggu. Sang petapa agung ilusi surgawi tercengang. Setelah api hitam muncul, aliran cahaya putih tiba-tiba muncul dan membungkus api hitam. Ini, suara sang petapa agung ilusi surgawi bergetar, aku mengerti. Tidak heran. Apa itu? Ilusi surgawi, cepatlah dan katakan. Sang petapa agung petir sejati terdiam. Itu adalah kekuatan ilahi dari binatang pemakan surga yang berasal dari asal yang sama dengan Kaisar Beruang. Keterkejutan sang petapa agung aliran waktu tidak lebih lemah daripada ketika dia melihat ulat kecil tadi. Itu benar-benar muncul pada hewan peliharaan jiwa pada saat yang sama. Terlalu tidak bisa dipercaya. Terlebih lagi, kedua kekuatan ini menyatu dengan sempurna di dalam tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan yang sangat unik di dalam tubuhnya yang menyatukan keduanya dengan garis keturunannya. Ini terlalu tidak nyata, garis keturunan dari kedua binatang raksasa ini, kekuatan dari dua penguasa kuno. Dan tubuh sejati Titan. Petik 2. Para Sage Agung lainnya tidak berani berbicara. Itu sedikit tertegun. Sage Agung Setan Beruang benar-benar terpana. Rasanya seolah-olah ia dengan santai bertemu dengan seorang anak di jalan dan menemukan bahwa anak ini adalah leluhurnya. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa dibudidayakan? Sage Agung Setan Beruang tidak bisa berkata-kata. Saya mengerti. Sage Agung Phoenix Putih memandang Setan Beruang, jika ini 10.000 tahun yang lalu, itu bukan hanya seniormu tetapi juga leluhurmu. Petik 2. Sage Agung Setan Beruang. Ia ingin membantah, tetapi ia tidak dapat menemukan kata-kata. Serangga kecil itu sudah memiliki 3 jenis kekuatan penguasa di tubuhnya, gumam Sage Agung Aliran Waktu, ada 2 lagi di sini, dan keduanya luar biasa, ketika keduanya digabungkan, mereka mungkin sebanding dengan. Ia tidak dapat mengerti. Jantung Sage Agung lainnya melonjak. Sesaat kemudian, Bear Tracer kembali ke keadaan semula dan menyentuh kepalanya karena malu. Ini karena kekuatan ilahi dan kekuatan penguasa tidak cukup familiar dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Begitu ia menggunakan tubuh sejati Titan, mereka akan dengan mudah dilepaskan tanpa terkendali. Wang Che telah mengatakannya berkali-kali. Jika ia ada di sini, Bear Tracer pasti akan dimarahi lagi. Ini membuat Bear Tracer merasa malu. Aku, Sage Agung Setan Beruang memandang Bear Tracer dan merasa sedikit sedih. Kekuatan para penguasa. Aku tidak punya. Kekuatan penguasa era kuno terpencil sudah langka. Tidak apa-apa, jadilah kuat. Pikirkanlah, kau juga binatang jiwa 100.000 tahun. True Lightning Great Sage tersenyum dan berkata, si kecil ini belum menjadi binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Kamu masih punya waktu untuk menjadi seniornya. Mendengar ini, Bear Demon Great Sage merasa lebih baik. Berbicara secara logis, dengan kultivasi dan usianya, bahkan jika zona perang di luar hancur, itu mungkin tidak terlalu terpengaruh. Namun ini berbeda, ini adalah kekuatan penguasa yang telah hilang sejak leluhurnya. Faktanya, bahkan jika ditempatkan di depannya, itu tidak dapat mewarisinya. Garis keturunan tidak mengizinkannya. 2 kekuatan penguasa yang istimewa.
Itu terlalu konyol. Bear Demon Great Sage 30% bersemangat, 30% sedih, 30% tidak berdaya, dan 10% sedih. Emosinya langsung terpotong seperti diagram lingkaran. Benar, aku masih bisa menjadi seniornya. Bear Demon Great Sage menghela nafas, itu masih muda. Aku masih bisa mengajarinya beberapa gerakan, di antara kita beruang. Meskipun kekuatan penguasa kuat, bukan berarti kita junior dari era kuno yang jatuh tidak dapat mengembangkan kekuatan kita sendiri. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan penguasa. Setelah pulih dari emosinya, Bear Demon Great Sage menatap Bear Tracer seolah-olah itu adalah harta karun. Pada saat ini, awan merah melonjak di kejauhan. Petir ilahi kesengsaraan surgawi ada di sini lagi. Ekspresi True Lightning Great Sage berubah, cepat kembali ke posisi kalian dan jaga penghalang. Kali ini, aku akan menahan petir ilahi yang meluap. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Beberapa Great Sage segera kembali. Time Flow Great Sage juga menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Boom! Di kejauhan, awan petir merah bergulung dan raungan naga terdengar. Petir merah yang mengerikan tiba-tiba menyambar. Beberapa Great Sage hampir merasakan ketakutan dari kedalaman jiwa mereka meskipun itu sangat jauh. Time Flow Great Sage segera menyalakan layar cahaya biru air untuk menahan kekuatan ilahi yang mengerikan dari kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, pedang magnetik yang berada di belakang diam-diam muncul. Bilahnya berkedip dengan cahaya ungu. Itu sangat bersemangat. Bear Tracer secara kasar tahu apa yang dipikirkan pedang magnetik. Aku ingin berkultivasi. Aku ingin berkultivasi. Bab 404, kau memberitahuku ini hewan peliharaan jiwa mekanik. Bear Tracer menyentuh pedang magnetik, kau tidak boleh cemas. Terlalu berbahaya bagimu untuk naik sekarang. Kesengsaraan surgawi bukanlah petir surgawi. Kekuatan dahsyat yang hampir bisa mengabaikan aturan ini memiliki pencegahan alami terhadap binatang buas jiwa manapun. Perasaan kematian dan perasaan tak terhindarkan yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi adalah hal terakhir yang ingin dihadapi binatang buas jiwa. Bear Tracer sedikit takut. Kesengsaraan surgawi. Sang sage besar aliran waktu memandang pelangi di kejauhan dan mendesah. Itu sudah jauh dari pusat puncak petir surgawi. Itu bahkan sangat jauh dan hanya bisa menonton dari jauh. Meskipun begitu, itu berada di bawah tekanan yang sangat besar dan sudah takut. Ketakutan ini adalah bawaan bagi binatang buas jiwa. Bahkan binatang buas jiwa penguasa era kuno terpencil telah mati berkali-kali setelah kesengsaraan surgawi. Pada awal era kuno yang jatuh, menjelang invasi dunia lain, ketika kontrak kehidupan baru saja dirilis, banyak binatang jiwa sebenarnya tidak mau bersekutu dengan manusia. Namun, kemudian dipastikan bahwa binatang jiwa yang menandatangani kontrak kehidupan dengan manusia tidak akan menderita kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, sejumlah besar binatang jiwa yang berusia di atas 100.000 tahun bergabung dengan banyak ahli manusia satu demi satu, benar-benar membuka babak baru suatu era. Namun, seringkali, ada juga orang-orang yang keras kepala atau sombong di antara binatang jiwa. Meskipun mereka takut akan kesengsaraan surgawi, mereka menganggapnya sebagai ujian. Mereka tidak mau bergabung dengan manusia dan masih ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melampaui kesengsaraan surgawi dan membuktikan jalan yang telah mereka ambil. Sejak zaman kuno, banyak senior telah meninggal di sini. Sang sage besar aliran waktu menggelengkan kepalanya. Dalam ribuan tahun, saya telah melihat begitu banyak kesengsaraan surgawi. Setiap kali saya melihatnya, saya masih takut. Ia menatap harta karun beruang dan menyentuh kepalanya. Dalam penghalang cahaya biru dan jarak yang sangat jauh, makhluk kecil ini sebenarnya tidak bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi lagi. Namun, tekanan alami pada binatang buas jiwa masih ada. Sebagai hewan peliharaan jiwa dengan garis keturunan binatang raksasa dan kekuatan dua penguasa, ketahanannya terhadap kesengsaraan surgawi masih jauh lebih kuat. Setidaknya ia tidak pingsan dan masih bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Kamu tidak akan menghadapi ini di masa depan. Sang sage besar aliran waktu memandang kedua makhluk kecil itu. Salah satu dari mereka sangat bersemangat karena suatu alasan. Akhir-akhir ini, hewan peliharaan jiwa di luar bahkan tidak tahu apa itu kesengsaraan surgawi. Raungan. Bear Tracer berseru dua kali, sayang sekali. Rasanya kesengsaraan surgawi saat ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada saat ia bertemu dengan binatang raksasa, iblis kuno. Mungkin karena ini waktu nyata. Petik 2. Aliran waktu Sage Agung. Pada saat ini,
pusaran awan guntur besar di kejauhan mulai menyambar petir ilahi merah yang merobek langit. Tubuh besar naga laut awan biru terangkat. Karena terlalu besar, bahkan dari posisi Bear Tracer, ia dapat melihat luka-luka di tubuh naga laut awan biru. Itu tampak sangat mengerikan. Namun, aura naga laut awan biru sangat stabil. Jelas, ia masih bisa menahannya. Petir ilahi menyambar. Keempat sage agung berdiri di segala arah saat energi yang kuat meletus dari tubuh mereka dan melesat ke kehampaan yang jauh. Penghalang di udara mulai menebal. Meskipun dunia luar tidak dapat melihatnya, sudah ada guntur yang bergemuruh di dalam. Setelah petir ilahi menyambar, naga laut awan biru mengeluarkan raungan yang bersemangat, seolah-olah ia menolak. Saat raungan naga ini mencapai telinga Bear Tracer, darahnya terasa mendidih. Raungan. Bear Tracer juga mengulurkan cakarnya dan meraung. Di sampingnya, Time Flow Grid Sage menggelengkan kepalanya tanpa daya. Si kecil ini benar-benar tak kenal takut. Ia memiliki kekuatan dua penguasa dan garis keturunan dari Giant Beast. Kepribadiannya dipengaruhi oleh mereka dan ia tampak seperti penguasa zaman kuno. Melihat pemandangan ini, jika ia dapat menahan rasa takut di lubuk hatinya, itu akan sangat bermanfaat bagi Soul Beast. Ia dapat memperkuat kemauan dan meningkatkan pikiran. Jika seseorang dapat menahan tekanan Heavenly Tribulation, akan sangat sulit bagi musuh untuk mengandalkan aura mereka untuk menaklukkan mereka dalam pertempuran. Pencegahan alami beberapa Soul Beast bahkan tidak akan berguna. Lagi pula, ia bahkan dapat menahan tekanan Heavenly Tribulation. Apa gunanya? Petir ilahi turun satu demi satu. Naga Azure Cloud Sea membubung di udara saat auranya berangsur-angsur melemah. Namun, petir ilahi tidak banyak melemah. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, penghalang di sekitarnya mulai hancur. Meskipun petir ilahi menyambar naga laut awan biru, beberapa masih merembes keluar. Meskipun petir ilahi melemah, ia masih sangat kuat. Begitu tidak dapat dikendalikan, ia dapat dengan mudah menghancurkan penghalang. Akan merepotkan kalau begitu. Kita hanya bisa melihat apakah petir sejati dapat bertahan sedikit lebih lama. Kali ini, tidak banyak. Hanya sedikit. Sang sage agung aliran waktu sedikit mengernyit, begitu penghalang hancur, keributan akan begitu hebat sehingga akan mudah ditemukan. Di kejauhan, sang sage agung petir sejati tiba-tiba meraung dan segera kembali ke bentuk aslinya. Itu adalah harimau ungu bersayap. Tingginya 300 meter dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan petir saat ia melesat keluar. Ia menyemburkan ungu dan mengepakkan sayapnya seperti kipas besar, menelan petir ilahi yang meluap. Warna tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Auranya meningkat, tetapi ekspresinya sangat lemah dan bertentangan. Saat petir ilahi mulai menghancurkan tubuhnya, ia juga menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun, ia tidak dapat mengendalikannya. Setelah petir ilahi dikonsumsi, ia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Oh, 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 oh. Bear Tracer berteriak kaget. Selain kakak kedua, ia tidak menyangka akan ada binatang jiwa yang dapat menyerap kesengsaraan surgawi. Macan petir sejati yang mendalam, kata sage agung aliran waktu. Ia adalah yang terbaik dalam mengendalikan petir di antara kita binatang jiwa kuno. Ia mungkin satu-satunya yang dapat menyerapnya seperti ini. Misalnya, tubuh kita tidak dapat secara langsung menahan petir ilahi yang meluap ini dengan tubuh kita, tetapi ia bisa. Bear Tracer mengangguk. Ia memang seorang senior. Betapa kuatnya. Namun, ia tidak dapat bertahan lama. Sage agung aliran waktu sedikit mengernyit. Ia tidak bertahan lama dan dengan cepat mendarat. Bulu di seluruh tubuhnya redup dan ada busur listrik merah samar yang menyala di sekitar tubuhnya. Kondisi sage agung petir sejati saat ini sangat buruk dibandingkan sebelumnya. Aliran waktu, pikirkanlah sebuah cara. Suara lemah sage agung petir sejati terdengar, ini adalah momen yang krusial. Penghalang itu tidak dapat ditembus, jika tidak, itu akan terlalu memengaruhi dunia luar. Sang sage agung aliran waktu merenung selama beberapa detik dan hendak berbicara. Pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba terbang keluar dari penghalang biru air milik sang sage agung aliran waktu dan berlari lurus menuju petir ilahi yang menyebar di kehampaan. Sang sage agung aliran waktu pertama kali tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Tanpa sadar ia menoleh ke sampingnya dan menemukan bahwa pedang magnetik kecil itu telah menghilang. Apakah ia telah menghilang? Apakah ia telah menghilang? Raungan. Bear Tracer berteriak, tetapi ia tidak memanggil pedang magnetik itu kembali. Sebaliknya, ia bersorak. Petik 2. Sage agung aliran waktu. Pada saat ini,
Pedang magnetik yang melesat keluar tampaknya telah menunggu lama. Sejak ia menyerap sedikit petir ilahi kesengsaraan surgawi dari iblis kuno, ia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Ia tidak lagi menikmati petir biasa. Pedang magnetik itu terus-menerus berpikir untuk disambar petir. Kali ini, petirnya tepat. Ia tidak kalah dengan iblis kuno. Petir ilahi di awal terlalu kuat. Pedang magnetik merasa bahwa ia mungkin tidak dapat menahannya, jadi ia mendengarkan Bear Tracer dan menunggu. Ia tidak bisa menunggu. Pedang magnetik itu terbang keluar seperti cahaya, dan sayap pedang petir dan bilah pedang petir ungu langsung terbuka. Saat ia terbang, panjangnya terus bertambah. Setelah mengaktifkan sepenuhnya kedua modifikasi pedang, jimat roh di dalamnya diaktifkan pada saat yang sama. Tanpa berpikir, ia meraih seberkas petir ilahi kesengsaraan surgawi dan menyerbu seperti harimau lapar. Meskipun baru setengah bulan sejak iblis kuno, pedang magnetik terasa seperti hujan setelah kemarau panjang. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Ia sudah akrab dengan kitab suci pengendali petir pedang ilahi. Ia menyerap petir ilahi kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya dan mulai berkultivasi. Namun, tanpa Wang Che yang berkultivasi, pedang magnetik merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sedang berkultivasi. Di kejauhan, Sage Agung aliran waktu, yang hendak menangkap pedang magnetik, tiba-tiba tertegun, berkultivasi. Menyerap petir ilahi ini untuk berkultivasi. Sage Agung aliran waktu melihat lebih dekat. Tampaknya itu benar. Hewan peliharaan jiwa mekanis berani menggunakan ini untuk berkultivasi. Sage Agung aliran waktu sedikit tertegun, apakah hewan peliharaan jiwa mekanis di dunia luar sudah berevolusi sejauh ini? Tidak banyak binatang jiwa mekanik di Gunung Binatang Ribuan. Kebanyakan dari mereka tidak ingin berkontrak dengan manusia setelah master jiwa kontrak mereka meninggal dan datang ke Gunung Binatang Ribuan untuk memulihkan diri. Bagaimanapun, itu adalah binatang jiwa era baru. Tentu saja, Sage Agung aliran waktu telah melihat beberapa hewan peliharaan jiwa mekanik teratas sebelumnya. Namun, tidak, itu hanya memiliki kultivasi beberapa ribu tahun, itu seharusnya tidak dapat menahan petir surgawi biasa, kan? Petir surgawi sama sekali berbeda dari petir. Itu dapat dengan mudah melumpuhkan bagian dalam hewan peliharaan jiwa mekanik ini. Sage Agung aliran waktu tidak dapat mengerti. Hari ini, terutama setelah dipanggil oleh kupu-kupu suci leluhur agung dan melihat serangga kecil itu, hal-hal dan fenomena yang tidak dapat dipahami sering muncul. Bahkan terasa seolah-olah itu tidak berhubungan dengan dunia modern. Seharusnya tidak demikian. Itu sedang berkultivasi, kan? Sage Agung aliran waktu memandang Sage Agung petir sejati. Sage Agung petir sejati memandang langit yang jauh dengan bingung dan berkata, seharusnya begitu. Dari kelihatannya, dia juga tidak tahu. Mereka semua spesies yang berbeda. Setelah beberapa detik, True Lightning Grid Sage menatap Time Flow Grid Sage dan berkata, pedang ini adalah teman dari mereka berdua. Apa lagi? Petik 2. True Lightning Grid Sage perlahan berkata. Kalau begitu aku tidak bisa mengerti. Pedang magnetik benar-benar dapat menyerap petir ilahi untuk berkultivasi. Aku hanya menyerapnya, aku tidak berani menggunakannya untuk berkultivasi sama sekali karena aku tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Bagaimana dia bisa mengendalikannya dengan kultivasinya yang sedikit? Tidak. Bagaimana dia bisa menahannya dengan kultivasinya yang sedikit? Kepada siapa aku harus bertanya? Tanya Time Flow Grid Sage. Pada saat ini, banyak pertanyaan melayang di benak mereka. Itu bahkan lebih tidak bisa dipahami daripada Bear Tracer. Bahkan True Lightning Grid Sage, yang juga ahli dalam kekuatan petir, tidak bisa mengerti. Tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang harus mampu menahannya sebelum mencoba untuk berkultivasi dan mengendalikannya. Ini, mungkinkah ia memiliki garis keturunan harimau petir sejati sepertiku? Sage Agung petir sejati bergumam, tapi ia adalah hewan peliharaan jiwa mekanis. Hewan peliharaan jiwa mekanis tidak memiliki garis keturunan. Hal terkuat tentang hewan peliharaan jiwa mekanis adalah bahwa mereka dapat mengalami berbagai modifikasi. Mereka dapat menggunakan berbagai harta alam yang kuat untuk menyatu dengan teknologi modern. Misalnya, mereka tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Sayap bilah dan pedangnya telah dimodifikasi dan tampaknya memiliki kekuatan untuk menyerap petir ilahi, tetapi itu tidak mungkin. Sage Agung petir sejati bingung. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa ia sedikit memahami setan beruang. Ketidakmampuan untuk mempercayai apa yang terjadi ini berada di luar pemahamannya. Harta beruang dapat memahaminya sebelumnya karena itu berada dalam pemahamannya.
Tapi ini, apa yang terjadi? Di kejauhan, ketiga Sage Agung segera mengirimkan pesan mental. Mereka benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah pedang terbang dan mulai menyerap petir ilahi. Apakah hewan peliharaan jiwa mekanis modern begitu berani? Mereka masih berani bermain seperti ini. Apakah dia ingin mati? Kemudian, mereka tercengang. Sang Sage Agung aliran waktu segera menjadi tenang. Dia menatap pedang magnetik di udara dan merenung. Jika dia benar-benar dapat menyerap petir ilahi untuk berkultivasi, jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Ini adalah hal yang baik. Petir ilahi yang meluap ini sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang setelah ada solusinya, dan itu sangat sederhana dan langsung, tidak perlu menggunakan metode lain. Itu yang kamu katakan. Sang Sage Agung petir sejati berpikir sejenak, namun, kultivasinya terlalu rendah. Sangat terbatas untuk diserap dan dikultivasikan. Bagaimanapun, itu hanya pedang magnetik dan tidak dapat membelah dirinya sendiri. Petir ilahi yang meluap tersebar di mana-mana. Dia tidak dapat menyerapnya sendiri. Sage Agung petir sejati jelas sangat berpengalaman. Memang, sang Sage Agung aliran waktu berpikir sejenak dan menatap dalam-dalam ke kehampaan. Namun, pada saat ini, bab 405, kartu pengalaman Wang Che, waktu habis. Pedang magnetik di udara mulai bergetar dengan cepat. Tidak, itu terlalu sedikit. Tidak cukup, jauh dari cukup. Ketika menyerap dan berkultivasi di Ancient Vien, petir ilahi dapat diserap dengan stabil ke dalam tubuhnya. Namun, petir ilahi di sini sangat stabil dan tidak stabil. Ia mengalir kemana-mana. Jumlahnya terlalu sedikit. Dibandingkan dengan berkultivasi di Ancient Vien, itu tidak memuaskan. Memikirkan hal ini, pedang magnetik segera mengeluarkan teriakan pedang yang jelas. Dalam sekejap, dua cahaya petir yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kemudian, saat berikutnya, hantu roh pedang tiba-tiba terpisah dari tubuhnya, seolah-olah itu adalah tubuh. Yang kedua, yang ketiga. Dua hantu roh pedang yang terbungkus dalam dua warna petir yang berbeda terbang keluar. Kehampaan berubah drastis. Dengan tiga pedang magnetik petir sebagai pusatnya, area itu tampaknya langsung menjadi medan pedang yang tak berujung. Formasi pedang tiga asal petir. Intensi pedang tanpa batas menyelimutinya. Hampir seketika, kedua pedang itu mulai menangkap petir ilahi lainnya yang merembes keluar dari formasi pedang. Begitu menangkapnya, ia segera berhenti dan terbang ke pedang magnetik untuk mempercepat kultivasinya. Seketika, pedang magnetik itu merasa puas. Itu lebih seperti itu. Pada saat ini, para Sage Agung lainnya tercengang. Tidak bisa mengkloning. Sage Agung aliran waktu melihatnya dengan kaget. Petir sejati, katakan padaku, tidak bisakah ia mengkloning dirinya sendiri? Petik 2. Sage Agung petir sejati. Aku hanya berkata, siapa yang mengira pedang magnetik ini benar-benar bisa membelah dirinya sendiri? Apa ini? Tidak sesederhana klon, Sage Agung petir sejati terdiam, aku tahu. Lihatlah bentuk pedang dari kedua klon itu. Mereka hampir identik dengannya. Keterampilan jiwa klon ini jelas bukan klon bayangan di luar. Itu seharusnya keterampilan jiwa yang diwariskan. Aku ingat bahwa kami binatang jiwa kuno pandai dalam hal ini di masa lalu. Tapi aku tidak ingat. Selain itu, aura petir pada kedua klonnya benar-benar berbeda. Tubuh utamanya memiliki aura petir surgawi murni. Mungkin menyerap petir surgawi untuk berkultivasi secara normal. Kontrak master jiwa abnormal macam apa ini? Membiarkan hewan peliharaan jiwanya menyerap petir surgawi untuk berkultivasi di usia yang begitu muda, bukankah ia takut disambar sampai mati? Saat berbicara, True Lightning Grid Sage mulai terdiam. Lanjutkan. Kedua aura petir ini bukanlah petir surgawi biasa. Salah satunya seharusnya adalah petir es milik Titan Senior, dan yang lainnya berhubungan dengan pikiran. Itu adalah petir hitam keperakan yang seharusnya adalah petir awan. Petir surgawi ini dikatakan terbentuk seiring waktu karena ketika petir surgawi turun di bumi jiwa, ia terinfeksi oleh energi dunia lain di bumi jiwa. Di bumi jiwa manusia, petir yang merepotkan seperti itu sering muncul. The True Lightning Grid Sage berkata, dengan kata lain, ia tidak tahu bagaimana menyerap petir surgawi untuk berkultivasi dan bahkan mengendalikan kedua jenis petir ini. Selain itu, keterampilan jiwa yang digunakannya sekarang sangat unik. Bisakah kau merasakannya? Aura pedang khusus ini sebenarnya memiliki sedikit jejak domain. Meskipun masih agak jauh, itu asli. Domain adalah kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh binatang buas jiwa dengan 100.000 tahun kultivasi. Ia dapat menyentuhnya begitu awal, ini tampak seperti kombinasi keterampilan jiwa,
tetapi tidak sepenuhnya mirip. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku belum pernah melihat keterampilan jiwa ini sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana dunia manusia mengembangkannya. Lihat, dalam aura ini, kekuatan kedua klonnya telah meningkat pesat. Mereka sangat cepat dan dapat dengan cepat menangkap petir ilahi yang meluap. Ini sangat konyol. Biasanya, mustahil bagi tubuh utama untuk berkultivasi sementara klon menyerap petir ilahi. Semakin banyak ia berbicara, semakin lembut suaranya. Emosi yang sangat halus muncul di dalam hatinya. Petir sejati, berhenti bicara. Aku mengerti. Sage Agung Iblis Beruang mengirimkan transmisi suara. Aku mengerti emosimu saat ini. Stabilkan dirimu. Kau harus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kau bukan sampah. Petik 2. Sage Agung Petir Sejati. Awalnya ia tidak berpikir demikian, tetapi begitu beruang iblis berkata demikian, ia merasakan hal ini. Selain itu, aku tahu keterampilan jiwa klon ini, kata beruang iblis agung. Ini adalah binatang jiwa dari ras beruang kita yang pandai menggunakan pedang. Ia disebut beruang roh pedang. Setelah era kuno yang jatuh, ia tidak meninggalkan garis keturunan apapun. Aku merasa sangat tidak nyaman, tetapi bagaimana ia menjelaskannya? Aku sangat senang melihat gerakan ini muncul. Aliran waktu, kau membawa 3 harta kecil untuk gunung binatang buas yang tak terhingga. Lihat semuanya, apakah kita binatang jiwa kuno masih punya harga diri? Beruang iblis agung mendesah. Aku sedikit penasaran, kata putih Phoenix agung tiba-tiba. Aku juga sedikit penasaran. Ilusi surgawi agung melihatnya. Aku tahu apa yang membuatmu penasaran. Waktu aliran agung melambaikan tangannya, aku juga penasaran, tetapi aku belum menemukannya. True Lightning Grid Sage tahu apa yang membuat mereka penasaran, dan itu juga membuat penasaran. Beberapa Grid Sage berbincang. Sebelum mereka bisa menyelesaikannya, seekor elang kecil tiba-tiba terbang dari luar dan tiba di samping Time Flow Grid Sage. Time Flow Grid Sage sedikit tertegun dan menerima elang kecil itu. Teriak. Elang kecil itu segera mengeluarkan bahasa binatang yang teredam dan terbang kembali. Sang Sage Agung aliran waktu terdiam sejenak sebelum berkata, menarik. Berita apa yang dibawakan elang emas kepadamu? Tanya petir sejati. Kami telah menemukan master jiwa kontrak dari ketiga orang kecil ini. Sang Sage Agung aliran waktu menjawab dengan perlahan. Mata beberapa Sage Agung berbinar. Benar, yang paling membuat mereka penasaran adalah siapa ini. Siapa yang bisa melatih hewan peliharaan jiwa yang luar biasa seperti itu? Apakah ada orang aneh di antara manusia? Siapa? 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 Sang Sage Agung Petir Sejati bertanya dengan tidak sabar, itu Raja Surgawi, kan? Itu pasti Raja Surgawi, kan? Apakah Raja Surgawi datang ke festival binatang segudang untuk bercanda dengan kita? Tidak, tidak, itu bukan hanya Raja Surgawi, kan? Ini pasti hewan peliharaan jiwa dari beberapa Raja Surgawi, kan? Mereka secara khusus dikirim untuk kita lihat, kan? Tidak, Sang Sage Agung aliran waktu menggelengkan kepalanya, kau mungkin tidak percaya padaku, tapi level master jiwa kontrak ini sangat rendah. Seberapa rendah? Suara tua Sang Sage Agung ilusi surgawi dipenuhi dengan ketidakpastian, jangan bilang padaku itu hanya level 20 hingga 30. Semakin tua, semakin bijak. Kau benar, dia adalah master jiwa kontrak berusia 20-an, seorang pemuda yang baru saja masuk universitas di masyarakat manusia. Dia berusia 19 tahun sekarang. Ini yang kau maksud dengan bertarung dan mundur. Di luar Cloud Lightning Field, Shen Mingluan dan yang lainnya menatap Wang Che dengan bingung. Serangan itu sangat mengejutkan dan tidak bisa dimengerti. Dia bahkan mengalahkan binatang petir. Aku ingin bertarung dan mundur pada saat yang sama. Wang Che berkata, ia tidak ingin aku pergi, jadi aku hanya bisa membuatnya mundur. Semua orang terdiam, mengerti. Bertarung dan mundur berarti memukul mundur lawan sebelum pergi, kan? Aku tidak mengerti, kata Bai Xiaoluo lemah. Level kekuatan jiwamu tidak tinggi. Tidak peduli seberapa kuat gerakannya, kekuatan jiwa tetaplah fondasinya. Mustahil bagimu untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Kamu seharusnya memahami niat pedang, kan? Bahkan dengan peningkatan niat pedang, bukankah perbedaannya terlalu besar? Ya. Wang Ka dan Ludi mengangguk dengan gila. Memang, kata Wang Che, itu terkait dengan keterampilan pedang yang aku gunakan. Keterampilan pedang yang aku gunakan tadi agak istimewa. Itu adalah keterampilan pedang yang dapat menyerap energi petir. Singkatnya, semakin kuat energi petir yang diserap, semakin kuat kekuatannya.
Konsumsiku sendiri tidak terlalu besar. Mendengar ini, Bai Xiaoluo langsung mengerti. Jadi, pedangmu menyerap gerakan binatang petir dan meletus dengan kekuatan yang sangat besar. Kamu mengalahkan binatang petir itu sekaligus. Kamu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya. Itu benar, Wang Che mengangguk. Bukankah itu terlalu tidak normal? Wang Ka mendecak lidahnya, bukankah itu berarti kau kebal terhadap keterampilan jiwa petir apapun? Tidak harus begitu. Wang Che menggelengkan kepalanya, jika keterampilan jiwa petir terlalu kuat, aku juga tidak akan mampu menahannya. Tentu saja, aku tidak akan mampu menyerapnya. Ludi memiringkan kepalanya seolah-olah dia telah menemukan faktor kunci. Wajahnya dipenuhi tanda tanya, petir segudang dari binatang jiwa kuno berusia 10.000 tahun itu dilepaskan di medan petir awan. Bukankah ini keterampilan jiwa petir yang kuat? Apakah kau menciptakan definisi baru untuk terlalu kuat? Kekuatan seseorang berbeda dari sebelumnya, kata Wang Ka dengan sedih. Bagimu dan aku, kita bahkan tidak dapat menahan satu sambaran petir pun, tetapi baginya, gerakan petir segudang itu setara dengan sambaran petir. Kau melebih-lebihkan. Wang Che terbatuk, binatang petir itu tidak akan membunuh kita, jadi dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya saat menggunakan keterampilan jiwanya. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, aku mungkin tidak akan bisa menahannya. Itu masuk akal, tetapi aku merasa bahwa jurus itu, Myriad Lightning, adalah kekuatan sejati dari keterampilan jiwa 10.000 tahun. Tetapi binatang petir itu benar-benar tidak akan membunuh kita, Bai Xiaoluo berpikir sejenak, tetapi bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Bahkan jika dia tidak ingin membunuh kita, dia tetaplah Myriad Lightning. Bukankah kamu seorang master keterampilan jiwa? Kamu tidak memiliki jiwa bela diri yang merasukimu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Namun, yang tidak dapat dipahami Bai Xiaoluo adalah, lupakan tentang jurus pedang, dia bisa memahaminya. Namun, tidak peduli seberapa kuat jurus pedang itu, tidak peduli seberapa kuat energi petir yang diserapnya, prasyaratnya adalah tubuh itu dapat menahannya. Ini cerita yang panjang. Wang Che mengenang, saat itulah aku pertama kali menandatangani kontrak dengan pedang magnetik. Sejujurnya, pedang magnetik sangat istimewa di awal. Pedang itu sangat tidak stabil dan sering melepaskan beberapa busur petir yang lemah. Ketika pertama kali aku tertular, aku sering diserang oleh petir ini. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ada hal seperti itu. Aku tahu soal ini. Shen Mingluan mengerutkan bibirnya dan melirik Wang Che. Pedang magnetik ini adalah hewan peliharaan jiwa bermasalah yang terkenal di pangkalan hewan peliharaan jiwa benua puncak barat. Aku tidak menyangka, proses ini akan tidak nyaman, kan? Memang tidak nyaman, Wang Che terbatuk. Awalnya, ia hampir tidak bisa menahannya. Kemudian, ketika jiwa bela diriku bangkit dan aku mulai berkultivasi, pedang magnetik menjadi jauh lebih baik. Tapi mungkin ia sudah terbiasa. Ia sering menyetrumku. Dengan lebih banyak listrik, aku merasa bahwa daya tahanku terhadap petir secara bertahap menjadi lebih kuat. Kemudian, aku merasa tidak nyaman karena tidak tersengat listrik setiap hari. Semua orang terdiam. Wang Ka menelan ludah, jadi, kau menggunakan metode ini untuk melatih dirimu. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Kau telah dikontrak selama hampir setahun, kan? Kau telah disetrum selama setahun. Benar sekali. Wang Che menepuk bahunya, awalnya kau tidak bisa menahannya, tetapi seiring berjalannya waktu, kau akan merasakan pertumbuhan yang jelas dalam dirimu. Tentu saja, Anda tidak dapat mengabaikan pemulihan, penyembuhan, dan kultivasi setelah tersengat listrik. Jika Anda bertahan selama setahun, Anda seharusnya kebal terhadap beberapa keterampilan jiwa petir biasa. Wang Ka dan Ludi menggelengkan kepala. Anda berjalan di ambang kematian, Bai Xiaoluo tersipu, bukannya tidak ada master jiwa kontrak yang telah mencoba metode Anda. Beberapa tahun yang lalu, ada berita bahwa master jiwa kontrak disetrum sampai mati oleh hewan peliharaan jiwa mereka sendiri. Ini terlalu berbahaya. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk mencoba. Wang Che terbatuk. Dibandingkan dengan menggunakan petir surgawi untuk menempa tubuh, metode ini seharusnya relatif sederhana. Kita bahkan tidak berani memikirkannya. Untuk apa kita mencoba? Wang Ka dan Ludi menyeka keringat di wajah mereka. Begitu kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu seperti mencari kematian. Sayangnya, orang-orang itu sedang menonton. Bai Xiaoluo menunjuk ke arah Zheng Shaoyang dan yang lainnya di kejauhan, bisakah ini dianggap sebagai kita yang mengungkap kartu truf? Jurus pedang Wang Che dan ketahanannya terhadap petir yang kuat. Sayang sekali, mereka melihatnya.
Jika ini dalam sebuah kompetisi, itu pasti akan menjadi kartu trufnya. Bai Xiaoluo menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku seharusnya tidak membiarkanmu mengekspos dirimu sendiri. Wang Che memikirkannya dan merenung. Junior, jangan khawatir. Shen Mingluan menatap Wang Che sambil merenung. Dia berpikir bahwa dia mungkin juga merasa tak berdaya, jadi dia berkata, kompetisi selalu berubah. Selama kamu cukup kuat, itu sama saja bahkan jika mereka tahu. Memang, Wang Che mengangguk. Itu hanya tebasan petir surgawi biasa. Jika ini dianggap sebagai kartu truf. Jika ada lebih banyak teknik pedang, Wang Che menghitung bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan binatang petir di luar medan petir awan. Namun, dengan begitu, dia tidak akan bisa merasakan petir di medan petir awan. Penggarap pedang memiliki teknik pedang yang mirip dengan teknik pedang kultivasi bela diri dan kultivasi Dao. Pada tahap awal, teknik pedang lebih kuat, tetapi pada tahap tengah dan akhir, teknik pedang secara alami lebih kuat. Namun, pada tahap akhir, saat alam tercapai, sebenarnya hampir sama. Memasuki Dao dengan pedang, gerakan apapun sangat mendalam dan tak berujung, apalagi menjadi abadi dengan pedang. Zheng Shaoyang dan yang lainnya tidak datang untuk berbicara. Sebaliknya, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Wang Che dan yang lainnya menemukan tempat untuk beristirahat. Festival binatang ribuan tahun ini terasa sangat santai. Bai Xiaoluo terkekeh, ketika saya berpartisipasi tahun lalu, itu benar-benar sangat sulit. Sekarang, rasanya seperti itu hanya kesulitan sederhana. Pada tingkat ini, tinggal kurang dari 2 hari lagi. Kita seharusnya bisa melewatinya dengan mudah. Semua orang mengangguk setuju. Itu mungkin tidak berhasil. Pada saat ini, suara yang dikenal terdengar. Rubah api awan itu. Semua orang tercengang. Rubah api awan itu ada di sini lagi. Kenapa kamu di sini lagi? Bai Xiaoluo mendengus, kita sudah mengambil kayu petir awan kembali dari ladang petir awan. Aku tahu, aku sudah memperhatikan. Rubah api awan tersenyum dan berkata, tapi selanjutnya, kau masih harus kembali ke neraka. Apa maksudmu? Wang Ka mengerutkan kening. Rubah api awan menatap Wang Che dan berkata, maksudku, pria tampan manusia ini tidak bisa bersamamu lagi. Dia sudah dipilih oleh orang penting di belakangku yang ingin mengujinya sendirian. Sedangkan kau sudah hidup dengan sangat nyaman selama 1,5 hari terakhir. Sudah waktunya untuk bekerja. Tim sudah hampir selesai beradaptasi. Kartu pengalaman Wang Che-mu sudah kedaluarsa. Waktunya habis. Semua orang terdiam. Bab 406, Lembah Roh Kudus, Resonansi Jiwa Bela Diri. Meskipun rubah api awan mengatakannya dengan sangat halus, mereka semua mengerti. Ujian Wang Che akan lebih sulit. Dia tidak bisa membawa mereka. Jika memang begitu, Shen Mingluan melirik Wang Che dan mengangguk, kalau begitu jangan khawatir, Junior Wang. Pastinya menyenangkan disukai oleh beberapa binatang jiwa kuno yang kuat dari Gunung Binatang Ribuan. Setelah memasuki Gunung Binatang Ribuan, semua orang cukup saling memahami. Itu sudah cukup. Yang terpenting, mereka juga telah melihat kekuatan Wang Che sendiri. Dia memang sangat kuat. Ya. Bai Xiaoluo menimpali, kita bisa melakukannya sendiri dalam 2 hari ke depan. Selain itu, kita mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Kita bisa keluar lebih awal setelah menghabiskan persediaan. Ujian orang besar. Wang Ka melirik rubah api awan, bahkan binatang jiwa kuno dengan basis kultivasi 10.000 tahun telah dikalahkan. Mungkinkah orang penting di belakangmu berusia hampir 100.000 tahun? Bukankah agak berbahaya bagi binatang jiwa kuno setingkat ini untuk menguji Wang Che secara pribadi? Rubah api awan berpikir dan berkata, bagimu, itu tidak berbahaya. Itu pasti kematian. Baginya, itu hanya ujian. Petik 2. Wang Ka merasa terpukul. Jangan bicarakan itu. Bisakah kau ungkapkan sedikit isinya? Tanya Ludi, aku benar-benar sedikit penasaran. Tidak, rubah api awan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Karena aku juga tidak tahu isinya. Rubah api awan menyipitkan matanya dan tersenyum, aku hanya seorang utusan yang terlalu banyak bekerja. Jika dapat menyerap petir ilahi kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan naga biru laut awan, akan lebih baik jika petir ilahi yang merembes keluar dan berkultivasi. Dalam 3 hari, kultivasi pedang magnetik seharusnya dapat meningkat pesat. Wang Che berpikir dalam hati. Sedangkan untuk 2 lainnya, mereka seharusnya tidak banyak meningkat. Paling-paling, tingkat kultivasi mereka telah meningkat. Namun,
selalu baik untuk berlatih di Gunung Binatang Ribuan. Baiklah, ikuti aku. Menurut Sage Agung Elang Emas kita, aku harus membawamu ke suatu tempat terlebih dahulu. Rubah api awan mengangguk. Setelah Wang Che mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Mingluan dan yang lainnya, dia mengikuti rubah api awan. Mereka menyaksikan Wang Che pergi. Tiba-tiba, aku merasa tidak aman. Wang Ka mendesah. Aku tidak tahu mengapa, Ludi memikirkan pengalamannya di sepanjang jalan. Dengan pengalamannya hari ini, aku merasa seperti curang. Seolah-olah semuanya sangat mudah. Aku harap ini bukan ilusi. Petik 2. Shen Mingluan memikirkannya dan tidak berbicara. Aku tidak tahu apa yang bos Elang Emas inginkan darimu. Rubah api awan menggoyangkan ekornya dan membawa Wang Che maju, tapi dia memintaku untuk membawamu ke suatu tempat dan berkata bahwa tempat itu seharusnya bisa membuatmu menyelesaikan metodemu. Tempat apa? Lembah Roh Suci, kata rubah api awan. Ini adalah area khusus dari Gunung Binatang Ribuan kami. Banyak mayat senior kami dikuburkan di sini. Tempat ini juga akan dibuka selama Festival Binatang Ribuan. Lembah Roh Suci. Wang Che merenung dan berkata, apakah tempat ini sangat istimewa? Sangat istimewa. Biasanya, selain Gunung Binatang Ribuan kami yang memberi penghormatan, pada dasarnya tempat ini tidak akan dibuka di waktu lain, kata rubah api awan. Tempat ini hanya akan dibuka di Festival Binatang Ribuan. Membiarkan hewan peliharaan memberi penghormatan. Tidak, ini untuk memberi penghormatan kepada kalian manusia dan mengikuti ujian masuk. Rubah api awan berkata perlahan, meskipun kultivasi keseluruhan binatang buas di Gunung Binatang Buas segudang kita tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka adalah peninggalan dari era kuno yang jatuh. Adapun para senior yang telah meninggal, mereka semua adalah senior yang telah memberikan banyak kontribusi di era kuno yang jatuh. Para senior ini beruntung. Nada bicara rubah api awan mulai menjadi serius, ada banyak senior yang tidak selamat. Kami bahkan tidak dapat menemukan tulang mereka saat itu. Dunia ini memelihara kami para binatang jiwa. Setelah mereka mati, mereka juga menyatu dengan bumi jiwa di dunia luar dan akhirnya menjadi nutrisi bagi dunia ini. Wang Che mengangguk sedikit. Ini adalah tanah suci Gunung Binatang Jiwa segudang kami. Pada saat yang sama, ada juga batu nisan binatang jiwa zona perang timur Anda, Kaisar Naga Biru. Lembah Roh Suci sangat besar, dan banyak sekali binatang jiwa kuno yang telah mati. Selain itu, ada juga wilayah menurut binatang jiwa kuno di berbagai wilayah. Rubah api awan membawa Wang Che melewati hutan pegunungan yang tinggi dan menyeberangi rawa sungai. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak tim manusia melawan beberapa binatang jiwa kuno. Mereka tampaknya menuju ke arah ini. Lembah Roh Suci adalah tujuan akhir bagi kalian manusia untuk memasuki Gunung Binatang Jiwa segudang untuk berlatih, kata rubah api awan. Tentu saja, dengan level timmu secara keseluruhan, tanpamu, mereka pasti tidak akan datang ke sini. Menurut pengamatanku, hanya kontrak Soul Master yang paling kuat yang bisa datang ke sini. Lagi pula, mereka semua pada dasarnya datang ke sini keesokan harinya. Jika mereka tidak bisa datang ke sini pada hari ketiga, maka begitu Gunung Myriad Beast ditutup, kau tidak akan bisa pergi untuk waktu yang singkat. Ini akan menunda beberapa rencana manusiamu. Jadi, Wang Che berpikir sejenak, bos di belakangmu langsung membawaku ke babak terakhir. Benar, kata Cloud Flame Fox. Di Lembah Roh Suci, kalian manusia perlu melepaskan jiwa bela diri kalian dan menjalani resonansi jiwa bela diri. Kalian mungkin belum pernah mendengarnya karena tidak banyak manusia di sini dalam 10.000 tahun terakhir. Jumlahnya tidak akan lebih dari 4 digit. Lagi pula, mereka tidak akan terlalu tua. Tidak lebih dari 4 digit. Jumlah ini memang sangat kecil. Perlu diketahui bahwa setiap tahun selama Festival Binatang Buas, banyak manusia memasuki Gunung Binatang Buas, meskipun kebanyakan dari mereka adalah master jiwa tingkat rendah. Mereka adalah mahasiswa yang baru saja lulus dan telah menjadi master jiwa kontrak profesional. Jumlah ini juga sangat besar. Secara total, setidaknya ada jutaan hewan peliharaan jiwa di 7 zona perang. Namun, Gunung Binatang Buas cukup besar. Dari segi ukuran, itu bahkan lebih besar dari setiap zona perang lainnya. Ditambah dengan lingkungan yang rumit dan medan yang berubah, itu dibagi menjadi banyak area kecil. Oleh karena itu, setelah masuk, mereka biasanya tidak bertemu tim lain. Hanya ada beberapa ratus orang yang memasuki Lembah Roh Kudus. Jika seseorang membagi mereka menjadi beberapa kelompok, hanya 100 orang di setiap zona perang yang bisa datang ke Lembah Roh Kudus. Bagi dunia luar, jumlah ini terlalu sedikit.
Resonansi jiwa bela diri. Wang Che merenung selama beberapa detik. Aku pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa melepaskan jiwa bela diri dapat menyebabkan resonansi jiwa yang kuat dan membangkitkan potensi jiwa bela diri yang lebih dalam. Dari sana, kekuatan jiwa bela diri dapat ditingkatkan. Ada juga kemungkinan kecil bahwa jiwa bela diri dapat berevolusi sekali. Benar sekali. Sepertinya kamu cukup serius dalam belajar, tampan. Rubah api awan terkekeh, keterampilan dasarmu sangat solid. Wang Che, itulah pengetahuan tentang mata kuliah jiwa bela diri universitas. Namun, itu hanya sebuah konsep. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Singkatnya, jiwa bela diri juga dapat berevolusi. Mengolah jiwa bela diri berarti membuatnya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Tempat-tempat yang dapat beresonansi dengan jiwa bela diri adalah tanah harta karun yang sangat langka. 7 zona perang semuanya memiliki tanah suci yang sangat istimewa dan misterius. Pada saat yang sama, Master Jiwa Kontrak biasa tidak dapat memasuki tempat ini. Dia tidak menyangka tempat seperti itu ada di Gunung Binatang Buas Segudang. Namun, sebagian besar Master Jiwa Kontrak pada dasarnya tidak datang ke sini. Mereka yang dapat datang ke sini semuanya adalah tokoh-tokoh papan atas. Sejujurnya, bahkan jika kamu dapat mengalahkan binatang buas petir, kamu mungkin tidak dapat datang ke sini sendirian. Rubah api awan terkekeh, tapi aku heran mengapa Elang Emas Agung memintaku untuk membawamu ke sini. Kau tidak mungkin kerabatnya, kan? Wang Che juga tersenyum dan berkata, seberapa tampankah Sage Agung Elang Emasmu? Jauh lebih rendah darimu, bukankah begitu? Wang Che berkomunikasi dengan rubah api awan di sepanjang jalan menuju Lembah Roh Kudus. Karena rubah api awan, binatang buas jiwa kuno yang mereka temui di jalan langsung menyalakan lampu hijau. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di dekat Lembah Roh Kudus. Area Lembah Roh Kudus kira-kira seukuran benua bagi kalian manusia. Namun, medan di sini rendah dan datar. Itu adalah tempat terendah di Gunung Binatang Buas, jadi disebut lembah. Apakah kau merasakan sesuatu? Wang Che memejamkan mata dan merasakannya. Lembah di depan dipenuhi dengan jurang dan makam yang seperti pegunungan tak berujung. Pada saat yang sama, ada juga kerangka binatang buas jiwa yang berdiri di langit. Itu tampak sangat besar, tetapi jika seseorang berdiri jauh, mereka akan menemukan bahwa itu mungkin hanya tulang tangan yang lapuk. Langit di sini sedikit suram, tetapi tampak sangat tenang. Ketika indera ketuhanan Wang Che menghilang, Lembah Roh Kudus yang awalnya sangat sunyi tampaknya memiliki banyak cahaya energi. Itu adalah energi jiwa yang tidak muncul di dunia dan hanya dapat dirasakan melalui persepsi mental. Cahaya energi itu sangat sunyi, tetapi padat dan tak berujung. Sesaat kemudian, Wang Che membuka matanya. Apakah kamu merasakan keinginan binatang jiwa kuno kita? Rubah api awan tersenyum. Kurasa begitu. Wang Che memikirkannya. Kamu benar-benar merasakannya. Rubah api awan tertegun, binatang jiwa kuno yang mana? Di mana? Yang mana? Wang Che meliriknya. Ya, yang mana? Rubah api awan mengayunkan ekornya, binatang jiwa kuno yang terkubur di sini semuanya terluka dalam perang. Setelah mereka mati, sebagian jiwa mereka akan tetap di sini. Mereka dapat beresonansi dengan jiwa bela diri manusia. Jika kamu dapat merasakan energi dan keinginan jiwanya, itu berarti kamu ditakdirkan bersamanya. Kamu tidak merasakannya, tetapi ia memilih untuk dirasakan olehmu. Ketika jiwa bela diri beresonansi nanti, akan lebih mudah untuk berhasil. Kemungkinan jiwa bela diri berevolusi juga sedikit lebih tinggi. Jika kamu tidak bisa merasakannya, maka resonansi jiwa bela diri akan agak sulit. Kemungkinan evolusi hampir tidak ada. Wang Che berpikir sejenak dan berkata, aku tidak yakin siapa itu. Aku tidak akrab dengan binatang jiwa kuno. Oh, itu benar. Rubah api awan mengangguk, kalau begitu persiapkan dirimu. Aku akan membawamu ke lembah untuk melihatnya. Di arah ini, binatang jiwa kuno dari kerajaan kuno timur lama dikuburkan. Kamu seharusnya bisa bertemu beberapa orang. Wang Che merenung sejenak dan mengeluarkan topeng untuk dipakai. Kenapa kamu memakai topeng? Rubah api awan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku takut jiwa para senior ini akan tertarik padaku karena penampilanku dan mengabaikan kemampuanku, kata Wang Che. Bab 407, Phoenix Api 9 Surga. Petik 2. Rubah api awan membuka mulutnya sedikit, sejenak terkejut dengan alasan ini. Ia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah bersiap, Wang Che mengikuti rubah api awan menuruni lembah. Sesekali, ia akan memperkenalkan beberapa binatang jiwa kuno kepada Wang Che.
Ia cukup mengenal mereka. Ini karena beberapa binatang jiwa kuno ada di ensiklopedia, seperti beruang roh pedang. Namun, mereka semua sangat tua. Pada dasarnya, mereka mati tidak lama setelah perang berakhir. Ada juga beberapa di masa lalu yang meninggal karena masa hidup mereka telah berakhir. Ada juga beberapa yang meninggal karena tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, saat ia memperkenalkan, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus di kejauhan. Itu membubung ke langit. Oh, rubah api awan terkejut, lihat ke sana dengan cepat. Seharusnya ada seseorang dari zona perang timurmu yang jiwa bela dirinya telah berevolusi. Cahaya ini, warna ini. Ini seharusnya aura jiwa Phoenix Api 9 Surga Senior. Tidak mungkin, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka seseorang benar-benar dapat beresonansi dengan jiwa Phoenix Api 9 Surga Senior. Jiwa bela diri orang ini pasti ada hubungannya dengan Phoenix Api 9 Surga. Wang Che juga melihat ke sana. Aura itu memang sangat luas, terutama aura yang membakar yang tampaknya mampu membakar tanah. Phoenix Api 9 Surga ini adalah binatang buas jiwa 100.000 tahun, kan? Wang Che bertanya. Bukan hanya 100.000 tahun. Rubah api awan berbisik, ini adalah ahli tertinggi yang mengendalikan api di era purbakala jauh. Ia dianggap sebagai penguasa era purbakala jauh. Apakah kau tahu apa itu penguasa era purbakala jauh? Aku anggap kau tidak tahu. Wang Che, bagaimanapun, itu adalah yang super kuat dari era purbakala jauh. Rubah api awan berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, aku juga pandai dalam api, tetapi sayangnya, dibandingkan dengan penguasa ini, perbedaannya bahkan lebih besar daripada perbedaan penampilan antara kau dan Sage Agung Elang Emas. Ia benar-benar sangat kuat. Wang Che mengangguk mengiyakan. Ayo pergi dan lihat dulu, kata rubah api awan. Evolusi akan berlangsung sebentar. Aku ingin tahu siapa yang seberuntung itu. Wang Che melihat sekeliling dan mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sekitar pilar cahaya yang membara. Seperti yang diduga, itu adalah seorang gadis. Jika itu adalah seorang pria, mustahil untuk beresonansi dengan jiwa Phoenix Api 9 Surga Senior. Rubah api awan melihat ke kejauhan dan mengayunkan ekornya, jadi ini adalah jiwa bela dirinya. Tidak heran itu secara langsung menyebabkan evolusi. Wang Che juga memperhatikan, itu sedikit familiar. Di bawah pilar cahaya yang membara itu berdiri beberapa orang. Itu seharusnya sebuah tim. Di tengah pilar cahaya itu ada sehelai bulu. Pada saat ini, aura jiwa terus-menerus melingkari bulu itu dan melonjak ke dalamnya, membentuk pilar cahaya yang kuat. Kemudian, hantu binatang jiwa merah mulai terbentuk di sekitar bulu itu. Phoenix Api 9 Surga, Wang Che merenung. Dia melihat pemilik jiwa bela diri bulu itu di kejauhan. Itu adalah teman sekelas SMA-nya, Lin Si. Di sampingnya ada Li Yunxiu dan anggota Akademi Jiwa Pertempuran lainnya yang pernah bertemu dengannya di kompetisi api bumi. Dengan kekuatan tim mereka, Wang Che tentu saja tidak terkejut bisa mencapai titik ini. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Kau kenal dia, rubah api awan sepertinya melihat sesuatu. Terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, kata Wang Che. Rubah api awan tidak mempercayainya. Evolusi jiwa bela diri berlangsung beberapa saat. Lin Si, yang bermandikan api, tampak seperti auranya telah menjadi jauh lebih kuat. Adapun perubahan apa yang bisa dibawa oleh evolusi jiwa bela diri, hanya dia yang tahu. Apakah kau berencana untuk pergi ke resonansi jiwa bela diri sekarang, atau nanti? Tanya rubah api awan. Tunggu. Apa yang kau tunggu? Apa yang harus ditunggu? Kondisimu tidak buruk. Kau bahkan merasakan aura jiwa tadi. Rubah api awan bingung, bukankah kau seharusnya menyerang saat besi masih panas? Wang Che berpikir dalam hati, aku di sini bukan untuk menjalani resonansi jiwa bela diri. Dia tahu secara garis besar mengapa Golden Eagle Grid Sage ingin Cloud Flame Fox membawanya ke sini. Melihat pilar cahaya yang melesat ke langit, wajah Wang Che berseri-seri. Setelah waktu yang lama, pilar cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Di kejauhan, tubuh Lin Si tampak tertutup lapisan warna saat auranya meningkat tajam. Jiwa bela diri bulu itu benar-benar telah berubah. Cek-cek, Phoenix Api 9 Surga mengubahnya dari jiwa bela diri peralatan menjadi jiwa bela diri roh. Meskipun senior telah meninggal, rubah api awan menghela nafas, namun, ia masih hidup di dunia ini dengan cara lain. Selama bertahun-tahun, ketika kami para makhluk jiwa kuno memberikan penghormatan setiap tahun, aura jiwa Phoenix Api 9 Surga Senior bahkan tidak menghasilkan fluktuasi. Aku tidak menyangka ia akan memilih manusia.
Jiwa bela diri bulu itu benar-benar kuat. Bulu Phoenix, jiwa bela diri mistis, secara alami kuat. Setelah Lin Si, Li Yunxiu, dan yang lainnya berkemas, mereka mulai berjalan kembali. Mungkin karena mereka tidak jauh, mereka dengan cepat melihat Wang Che dan rubah api awan. Mereka berhenti di tengah jalan. Hewan peliharaan jiwa. Lin Si sedikit mengernyit, tidak, sepertinya itu adalah binatang jiwa kuno. Mengapa orang ini memiliki binatang jiwa kuno di sisinya? Dan dia sendirian. Aku tidak bisa merasakan aura apapun. Itu bukan manusia, kan? Salah satu wanita itu mendorong kacamatanya ke atas. Mungkinkah itu binatang jiwa dari Gunung Binatang Segudang? Aku mendengar bahwa binatang jiwa kuno yang berusia lebih dari 100.000 tahun dapat mengolah bentuk manusia. Namun, rubah api awan ini hanya memiliki kultivasi beberapa ribu tahun. Bukankah agak tidak pantas menjadi pengikut binatang jiwa 100.000 tahun? Tidak perlu khawatir. Mari kita mundur ke samping, kata Li Yunxiu dengan suara rendah. Ketika aku datang, aku merasa ada yang tidak beres. Sekarang setelah kita menyelesaikan resonansi jiwa bela diri, meskipun hanya Little Si yang berhasil berevolusi, itu masih merupakan keuntungan besar. Simpan kekuatanmu dan mari kita kembali dengan selamat. Setiap tahun selama Festival Binatang Buas, tidak lebih dari 3 digit orang yang dapat menyelesaikan evolusi mereka melalui resonansi jiwa bela diri di Lembah Roh Suci. Li Yunxiu menepuk bahu Lin Si, kali ini, jiwa bela dirimu berevolusi. Pada dasarnya kita tidak boleh kalah di Piala Raja. Menurut apa yang aku ketahui, kemungkinan jiwa bela diri tingkat mistis berevolusi melalui resonansi jiwa bela diri sangat rendah. Bahkan jika tim dari universitas top lainnya datang ke sini, keuntungan mereka pasti tidak akan sebesar kita. Ketika kita datang tadi, kita melihat 2 cahaya evolusi jiwa bela diri. Mereka juga seharusnya dari zona perang kita, kan? Lin Si berpikir sejenak, lawan Piala Raja tahun ini cukup kuat. Meskipun jiwa bela diri saya telah berevolusi, level saya tidak dapat mengimbanginya. Jangan khawatir. Li Yunxiu tersenyum, resonansi jiwa bela diri Lembah Roh Kudus hanya terjadi sekali. Jika tidak berevolusi pertama kali, itu tidak akan mungkin terjadi nanti. Oleh karena itu, mereka yang dapat berevolusi adalah mereka yang belum pernah ke sini sebelumnya. Ini berarti ada kemungkinan besar mereka adalah siswa baru tahun lalu. Untuk dapat datang ke sini, mereka harus seperti Anda, di tim teratas akademi. Situasinya mirip dengan Anda. Level kekuatan jiwa mereka tidak akan lebih tinggi dari Anda. Namun, evolusi Anda berbeda dari mereka. Aura binatang jiwa tadi sangat menakutkan. Itu jelas bukan binatang jiwa kuno biasa. Dari apa yang saya tahu, itu mungkin sekelompok binatang jiwa kuno dari era kuno terpencil yang mati di sini setelah mengalami perang era kuno yang jatuh. Bahkan di Lembah Roh Kudus ini, itu adalah keberadaan yang unik. Di area ini, hanya ada segelintir yang lebih kuat darinya. Di antara murid baru tahun lalu, bahkan lebih sedikit yang lebih menonjol darimu. Menjadi sepertimu dan menyebabkan resonansi jiwa bela diri ini berkembang. Pada titik ini, Li Yunxiu menggelengkan kepalanya dengan lembut, kemungkinan ini pada dasarnya tidak mungkin. Lin Si tersenyum dan berkata, ketika kau mengatakan itu mengingatkanku pada murid Wang, jika dia ada di sini. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Li Yunxiu juga tersenyum, dia seharusnya bergabung dengan salah satu dari 2 tim Akademi Hutan. Jika dia ingin datang ke sini, dia seharusnya tidak dapat melakukannya dengan cepat. Kedua tim Akademi Hutan sama-sama menggunakan taktik 3 lawan 1. Mereka tidak dapat tampil baik di Gunung Binatang Buas Segudang dan hanya dapat membiasakan diri dengan tim. Lin Si mengangguk dan menatap pria dan binatang buas di kejauhan. Dia sedikit mengernyit. Mengapa sosok manusia ini terlihat seperti dia? Dia bahkan mengenakan topeng. Maksudmu Wang Che? Li Yunxiu menoleh dan berpikir sejenak, sosoknya terlihat cukup normal. Dia memakai topeng. Kurasa kita benar. Dia mungkin binatang jiwa kuno. Karena binatang jiwa kuno dengan kultivasi 100.000 tahun dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia dan disebut Sage Agung. Namun, sangat sulit untuk mengolahnya sepenuhnya. Jadi mereka akan berubah menjadi bentuk setengah manusia dan setengah binatang. Ketika seekor binatang muncul di Gunung Binatang Ribuan, biasanya ia akan memakai topeng atau perlengkapan pelindung untuk menunjukkannya kepada yang lain. Aku akan bertanya. Lin Si berpikir sejenak, jika itu benar-benar para senior binatang jiwa kuno dengan kultivasi 100.000 tahun, mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Li Yunxiu tidak menghentikannya. Lin Si berjalan ke arah Wang Che dan bertanya,
apakah kamu seorang sage agung dari Gunung Binatang Ribuan? Petik 2. Rubah api awan bingung. Apa yang dipikirkan manusia-manusia ini? Bagaimana dia bisa menjadi sage agung dari Gunung Binatang Ribuan? Wang Che menggelengkan kepalanya. Oh, maaf. Lin Si buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku melihat seekor binatang buas di sampingmu dan mengira kau adalah orang bijak agung dari Gunung Binatang Ribuan Binatang. Kalau begitu, kau manusia. Aku merasa kau sangat mirip dengan teman semaku. Maksudmu Wang Che? Wang Che bertanya dengan tenang. Pada saat ini, rubah api awan tiba-tiba merasakan sedikit perubahan pada aura manusia ini. Itu adalah aura yang sangat unik. Rasanya seperti seorang ahli yang tak tertandingi berdiri di atas awan dan melihat ke bawah ke semua makhluk hidup. Apa ini? Rubah api awan tercengang. Kau kenal dia? Lin Si terkejut. Aku kenal dia dan telah memberinya petunjuk, kata Wang Che. Petik 2. Pertanyaan muncul di benak Lin Si. Tinggalkan tempat ini dengan cepat. Jangan tinggal lama-lama. Wang Che melangkah maju. Rubah api awan buru-buru mengikuti. Kau. Rubah api awan menunjuk Wang Che, terdiam sesaat. Tiba-tiba bertanya-tanya kesepakatan aneh apa yang telah dibuat orang ini dengan sage agung elang emas. Apa? Wang Che meliriknya. Rubah api awan melompat ketakutan. Bulunya berdiri tegak saat keringat dingin keluar. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu, siapa namamu? Lin Si sedikit mengernyit dan menatap punggung yang terakhir. Dia telah membimbing Wang Che sebelumnya. Dengan bakat dan bakat Wang Che, dapatkah seseorang membimbingnya? Lin Si tidak mempercayainya. Dia benar-benar tidak mempercayainya. Di kejauhan, beberapa saat kemudian, sebuah suara perlahan terdengar. Namaku, Wang Batian. Mendengar ini, Lin Si langsung tercengang. Dia berjalan kembali ke sisi Li Yunxiu dan mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan. Bab 408, 10.000 binatang beresonansi, murid hantu muncul. Bagaimana? Li Yunxiu bertanya. Dia manusia. Pikiran Lin Si tampak bertentangan saat dia menghitung dan menebak. Jangan bilang itu benar-benar Wang Che. Li Yunxiu tercengang, dia tidak memiliki hewan peliharaan jiwa sendirian, tetapi dia masih bisa mengalahkan binatang buas jiwa kuno itu dan datang ke sini. Sejujurnya, jika itu benar, saya pikir kita bisa langsung memberinya penghargaan Piala Raja. Tidak ada cara untuk bertarung. Mereka tahu betapa sulitnya mencapai lembah roh suci. Terutama tanpa hewan peliharaan jiwa, kekuatan bertarung Master Jiwa Kontrak sangat melemah. Tanpa dukungan, seorang Master Jiwa Kontrak level 20 dengan jiwa bela diri yang tidak dapat memberikan banyak kekuatan tempur tidak dapat datang ke sini. Bahkan seorang Master Jiwa Pertempuran tidak dapat datang ke sini sendirian kecuali mereka berada di atas level 50. Dia bukan Wang Che, tapi... Nada bicara Lin Si tidak yakin. Baguslah. Li Yunxiu menghela napas lega, lalu siapa dia? Namanya Wang Batian. Lin Si menatap sosok di kejauhan dan menyipitkan matanya. Wang Batian. Li Yunxiu pertama-tama menggumamkan beberapa kata, dan ekspresinya sedikit berubah, itu dia. Senior, kamu kenal dia? Lin Si tertegun. Bukannya aku mengenalnya. Wanita berkacamata itu berdiri dan berkata dengan ekspresi aneh, hanya saja kami pernah mempelajari orang ini sebelumnya. Dia dari benua puncak baratmu, seorang pahlawan muda yang terkenal saat itu. Sangat menarik. Kami menyelidikinya dan menemukan bahwa kami tidak tahu apa-apa. Hampir tidak ada informasi daring. Terlalu misterius. Apa yang terjadi di hutan terapung juga sangat misterius. Bagaimanapun, itu sangat misterius. Seringkali, kita bertanya-tanya apakah zona perang sengaja menciptakan pahlawan muda palsu seperti itu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia merentangkan tangannya tanpa daya, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Terakhir kali aku mendengar kabar darinya, sepertinya saat banjir dan tsunami di benua laut yang kacau. Dikatakan bahwa dia menyelamatkan sebuah kota di sana lagi, itu benar-benar terlalu palsu. Kakak senior, aku, dan beberapa orang di sekolah berpikir itu terlalu palsu. Ada kemungkinan besar itu adalah karakter fiksi. Karena dari perbuatannya, sejak awal hutan terapung benua puncak baratmu, para profesor dan cendekiawan jurusan jiwa pertempuran sekolah kita telah menghitung bahwa seperti yang dikatakan berita, kekuatannya mungkin hanya mungkin bagi Saint Soul Master di atas level 70. Namun, dia hanya seorang pemuda seusiamu. Kamu berani mempercayainya. Lagi pula, aku tidak mempercayainya. Setelah Lin Si mendengar ini, dia memiliki banyak pertanyaan.
Apakah ini orang sungguhan atau boneka? Wanita itu melanjutkan, di universitas, kami dianggap sebagai master jiwa kontrak muda terbaik, tetapi di seluruh zona perang dan bahkan federasi, jika itu orang sungguhan, Wang Batian ini benar-benar berada di level yang berbeda dari kami. Sebelum kami membangkitkan jiwa bela diri kami, mereka telah menyelamatkan satu benua, puluhan kota, dan puluhan juta nyawa. Kau akan tahu saat melihatnya. Mata Li Yunxiu berkedip, dibandingkan dengan muridmu yang sangat berbakat Wang Che, aku lebih tertarik pada pahlawan muda misterius ini. Tepatnya, sejak berita tahun lalu, banyak siswa jenius dari zona perang kita sangat tertarik pada orang ini. Namun, mereka tidak tahu harus mulai dari mana karena selain namanya, mereka tidak dapat menemukan informasi dasar lainnya. Ya, perasaan itu sangat tidak nyaman, kata wanita berkacamata itu tanpa daya. Aku juga sudah memeriksa. Memang tidak ada berita, kata Lindsay. Namun, melalui analisisnya dan serangkaian kebetulan, dia secara naluriah menentukan bahwa Wang Che mungkin adalah Wang Batian. Namun tanpa diduga, di kejauhan, Wang Che berdiri di lembah roh suci saat tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang samar. Di samping, rubah api awan samar-samar merasakan bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi. Ia mulai mundur, menjauhkan diri dari Wang Che. Itu hanya resonansi jiwa bela diri. Aku, rubah api awan, apa yang kutakutkan? Aku telah melihat banyak resonansi jiwa bela diri, tetapi bukan berarti aku belum pernah melihat resonansi penguasa kuno sebelumnya. Rubah api awan tercengang oleh tindakannya sendiri. Apa yang ditakutkannya? Rubah api awan menatap ke depan. Fluktuasi kekuatan jiwa tidak kuat. Seharusnya tidak. Jiwa bela dirinya setidaknya level 20. Mengapa fluktuasi kekuatan jiwa begitu lemah? Rubah api awan mengerutkan kening. Saat berikutnya, cahaya meletus dari tubuh Wang Che. Sosok agung berkumpul di sekitar Wang Che. Dalam sekejap, aura mengerikan meletus dari sosok ini. Seolah-olah sosok telah turun dari kosmos dengan aura kuno dan agung yang sama misteriusnya dengan ruang angkasa yang dalam. Hampir seketika, itu membuat jiwa dan keinginan lembah roh suci bergetar. Boom, 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 sinar cahaya berkedip-kedip dari segala arah. Itu adalah cahaya keinginan jiwa dari binatang buas jiwa kuno yang telah meninggal. Mereka tampaknya telah diaktifkan saat mereka terus-menerus menyala dan menghasilkan resonansi yang kuat. Satu demi satu, rubah api awan di belakang menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Untuk sesaat, ia terdiam dan hanya bisa melihat makam kuno yang menyala. Kaisar hantu surgawi, kera iblis. Kalajengking hujan darah merah. Buaya leluhur sirah hitam. Binatang penutup gunung. Ini. Rubah api awan melihat keinginan binatang jiwa kuno yang terus-menerus beresonansi dengan Wang Che. Di antara mereka, tidak ada kekurangan penguasa yang sangat langka. Itu adalah jenis yang tidak akan muncul selama ratusan atau ribuan tahun. Mereka benar-benar terguncang dan mulai memancarkan cahaya keinginan jiwa yang kuat. Apa yang dia rasakan tadi, bukankah satu binatang jiwa kuno? Rubah api awan menyaksikan pemandangan ini seolah-olah telah menemukan sebuah rahasia. Ia menatap pemuda di depannya, ini, jiwa bela diri humanoid. Ia memiliki jiwa bela diri humanoid. Tapi jiwa bela diri humanoid macam apa ini? Ia benar-benar memiliki energi jiwa yang begitu kuat. Ia dapat beresonansi dengan begitu banyak senior. Ia melihat dan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diremas oleh gunung. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Itu hanya sekilas. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat jiwa bela diri humanoid sebelumnya. Di era kuno yang jatuh, jiwa bela diri berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua adalah ahli tak tertandingi yang membunuh para penyerbu dari dunia lain. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Selain itu, ia jelas tidak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang kuat. Namun, aura itu memiliki tekanan yang menghancurkan segalanya. Kehendak jiwa dari binatang buas jiwa kuno berubah menjadi mantan hantu jiwa mereka dan mengeluarkan teriakan keras dan jelas. Diagram binatang buas segudang tampaknya terjalin di langit, mengalir menuju hantu humanoid yang agung dan tak tertandingi, ingin beresonansi dengannya dan membungkusnya. Itu adalah jiwa bela diri humanoid. Di kejauhan, Lindsay dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Jiwa bela diri humanoid yang begitu lengkap. Ada juga tekanan dan aura ini. Li Yunxiu bergumam, jiwa bela diri humanoid macam apa ini? Wang Batian? Apakah dia benar-benar Wang Batian? Aura mental ini terlalu mengerikan. Ternyata ada jiwa bela diri humanoid yang lengkap di dunia modern.
Level berapa ini? Saat mereka menonton, mereka merasa pusing. Bahkan dari jauh, rasanya seolah-olah mereka menahan tekanan mental yang sangat besar. Tidak bisa dipercaya, wanita berkacamata itu mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Asal-usul jiwa bela diri humanoid ini dikatakan telah dianugerahkan oleh para pendahulu era kuno jauh. Hampir tidak ada jiwa bela diri humanoid yang lengkap di dunia saat ini lagi. Lagi pula, jiwa bela diri humanoid ini benar-benar dapat menyebabkan begitu banyak binatang jiwa kuno beresonansi secara mental. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jiwa bela diri humanoid modern hanya bisa menjadi leluhur manusia dari era kuno yang jatuh. Dalam beberapa dekade, bahkan mungkin tidak ada satupun. Dengan aura ini, aku akan percaya bahwa dia adalah ahli manusia nomor satu dari era kuno yang jatuh. Tapi sepertinya tidak. Dia, yang akrab dengan sejarah, tampaknya merasa bingung. Tapi jika memang begitu, aku bisa mengerti jika dia Wang Batian, gumam wanita itu. Lin Si melihat pemandangan ini. Sementara dia terkejut, suasana hatinya sedikit aneh. Tampaknya tebakannya sebelumnya salah. Bagaimanapun, perbedaan dalam jiwa bela diri begitu besar. Pada saat ini, pilar cahaya muncul di udara saat 10.000 binatang melonjak. Namun, sosok itu mendengus. Dalam sekejap, semua binatang menyerah. Semua hantu jiwa yang ingin beresonansi berhenti dan merangkak ke samping, tidak berani bergerak, seolah-olah mereka takut aura mereka akan menghilang di saat berikutnya. Petik 2. Rubah api awan. Ia juga menurunkan tubuhnya. Ia sepenuhnya naluriah. Untuk beberapa alasan, ia merasakan tekanan yang tidak tampak seperti tekanan dari para bijak agung itu. Itu seperti tekanan jiwa. Ya Tuhan, siapa orang ini? Rubah api awan berteriak dalam hati. Di antara mereka, binatang buas jiwa penguasa arogan yang telah terbenam di tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berhenti bergerak. Kau tidak masuk akal, bukankah ia menginginkan resonansi jiwa? Rubah api awan tidak bisa mengerti. Bahkan jika itu adalah jiwa bela diri humanoid, jika ia dapat beresonansi dengan jiwa binatang buas jiwa kuno yang kuat, ia juga bisa menjadi lebih kuat. Faktanya, jika seseorang cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang jiwa kuno dari era jiwa bela diri humanoid dan merupakan kenalan lama, resonansinya akan mencapai level tertinggi dan langsung menyatu ke dalam tubuh master jiwa kontrak untuk membangkitkan jiwa bela diri kedua yang dapat diwariskan di masa depan. Tentu saja, kemungkinannya berkali-kali lebih rendah daripada evolusi jiwa bela diri. Namun, belum pernah terdengar seseorang yang sama sekali tidak menginginkan resonansi jiwa. Hantu binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya merangkak di samping Wang Che, menyebabkan auranya meningkat lagi. Jiwa bela diri jiwa esensi melihat ke bawah ke sekeliling dengan tangan di belakang punggungnya. Wang Che melihat ke kejauhan. Dia menggunakan jiwa bela diri jiwa esensinya tanpa alasan lain selain untuk menarik murid hantu dari gunung binatang ribuan. Itu jika mereka ada di sini. Lebih baik jika tidak ada seorang pun. Dia harus memancing murid hantu yang bersembunyi di gunung binatang ribuan dan menggunakan identitas Wang Batian. Orang-orang penting di gunung binatang ribuan jelas tahu juga, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memancing mereka keluar. Tentu saja, apakah itu berhasil atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Che. Dia hanya perlu menunjukkan wajahnya. Benar-benar ada. Wang Che menyipitkan matanya. Di bawah kepemilikan jiwa bela diri Essence Soul miliknya, keadaannya saat ini sangat misterius. Memiliki dirinya sendiri, Wang Che tidak tahu seberapa kuatnya. Jiwa bela diri Essence Soul belum pernah dikultivasikan, tetapi secara alami sangat kuat, terutama kekuatan mentalnya. Aura yang terbentuk masih sedikit seperti di kehidupan sebelumnya. Karena itu, Wang Che bisa merasakannya dengan sangat jelas. Di kejauhan, banyak kekuatan yang sangat kuat sedang menyerbu. Ada kemungkinan besar itu adalah kelompok Ghost Disciple. Terakhir kali, ketika aku bertarung dengan Ghost Disciple itu di benua laut yang kacau, mereka mungkin tidak mengerti jiwa bela diriku bahkan setelah berpikir keras, kan? Namun, mereka pasti mengingat auranya. Terakhir kali di Ghost Disciple, Wang Che telah menggunakan jiwa bela diri Essence Soul miliknya untuk langsung membunuh 3 orang. Setelah membunuh Ghost Disciple, mungkin ada beberapa yang tidak muncul. Para murid hantu ini seharusnya hanya memiliki satu tujuan dalam memasuki gunung binatang ribuan binatang, yaitu untuk menghancurkan kesengsaraan naga lautan awan biru. Wang Che sedikit mengernyit, jika mereka tertarik oleh auraku seperti ini, apakah itu berarti berat badanku sudah lebih besar daripada naga lautan awan biru?
Aku belum menggunakan identitas Wang Batian berkali-kali, tetapi bahayanya tampaknya semakin tinggi dan tinggi. Sepertinya aku masih harus sedikit mengolah jiwa bela diri jiwa esensiku. Memikirkan hal ini, Wang Che melihat hantu binatang jiwa di sekitarnya. Juga, karena aku sudah menarik mereka, bukankah para sage agung dari binatang jiwa kuno ini seharusnya muncul? Wang Che berpikir sejenak, tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah kau ingin aku menghadapi mereka sendirian? Bagian pertama dari rencana itu adalah agar para sage agung ini menghadapinya setelah dia menarik para murid hantu. Tentu saja, dia tidak bisa menghadapi mereka. Mereka berani menyelinap masuk dan menghancurkan kesengsaraan surgawi naga laut awan biru selama festival binatang buas yang tak terhingga. Para murid hantu ini jelas jauh lebih tinggi levelnya daripada Sue Batian saat itu. Para murid hantu level 30 hingga 40 biasa tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Wang Che memperkirakan secara konservatif bahwa orang-orang ini seharusnya adalah elit tingkat tinggi dari para murid hantu. Ada kemungkinan besar bahwa mereka berada di atas level 70. Bahkan tanpa hewan peliharaan jiwa, kekuatan individu mereka mungkin sangat tidak normal. Masih mustahil untuk menghadapinya sendiri. Mengenai resonansi jiwa, Wang Che tentu saja menolak untuk membiarkan binatang buas jiwa kuno ini beresonansi dengan jiwanya. Aku akan meminjam kekuatanmu untuk berkultivasi. Wang Che menarik napas dalam-dalam. Orang bijak elang emas agung itu mungkin ingin menggunakan tempat ini untuk membiarkan jiwa bela dirinya beresonansi dengan binatang buas jiwa kuno ini dan meletus dengan aura yang kuat untuk menarik perhatian para murid hantu itu. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung. Itulah sebabnya Wang Che meminta rubah api awan untuk membawanya ke sini. Namun, jiwa bela diri Istana Dao Harta Karun segudang mungkin tidak dapat menyebabkan aura jiwa binatang buas jiwa kuno ini beresonansi. Hanya jiwa bela diri jiwa esensi yang dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, Wang Che melambaikan tangannya. Saat 10.000 binatang buas merangkak, itu langsung menyebabkan fluktuasi energi yang besar. Energi antara langit dan bumi tampaknya telah berubah karena kehendak jiwa binatang buas jiwa kuno ini. Itu melonjak ke arah Wang Che dan ke dalam jiwa bela diri jiwa esensi yang agung. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa dia sedang berkultivasi. Bahkan tampak seperti beresonansi dengan ribuan binatang buas dan memancarkan pilar cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak ada satupun binatang buas jiwa kuno yang melilitnya. Pasti ada hal lain. Tubuh Lin Si bergetar. Dia menyuruh kita pergi dengan cepat tadi. Mungkinkah dia sudah menduga hal ini? Seharusnya begitu. Kemunculan Wang Batian di sini mungkin luar biasa. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Dengan kekuatan kita, sama sekali tidak ada gunanya ikut serta dalam pertempuran tingkat ini. Li Yunxiu merenung dan berkata, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah orang sungguhan, itu sudah cukup. Kita bahkan bisa melihat jiwa bela diri humanoid misterius itu. Kita harus menyelidikinya dengan benar saat kita kembali. Kelompok itu mengangguk dan segera mundur. Namun, saat mereka melihat titik-titik hitam di kejauhan itu berangsur-angsur membesar dan langsung menuju Wang Che, mereka merasakan perasaan halus. Wang Batian, Bab 409, 8 Desolates Kontrol Ilahi, Teknik Rahasia Indra Ilahi. Lebih dari 10 sosok mengepakkan sayap jiwa mereka dan tiba di Lembah Roh Kudus. Efisiensinya memang tinggi. Wang Che melirik murid hantu berjubah hitam ini. Kerudung jubah hitam menutupi sebagian besar wajah mereka, dan sebagian kecil ditutupi oleh topeng. Dia juga tidak bisa melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Tampaknya tidak berbeda dari apa yang dia temui sebelumnya. Jika dia menilai mereka berdasarkan aura, perbedaannya akan sangat besar. Yang di sebelah kanan memiliki aura terkuat. Pakaiannya sangat biasa dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Hanya dari auranya orang bisa merasakan bahwa itu yang terkuat. Wang Che tidak tahu seberapa kuat dia. Sayap jiwa di punggungnya sudah terwujud. Segel tempat ini, Laut Merah. Akhiri pertempuran dengan cepat dan bunuh dia. Salah satu dari mereka mendengus seolah-olah dia adalah komandan. Saat berikutnya, 9 dari mereka tersebar di 6 arah yang berbeda. 9 jiwa bela diri yang berbeda segera muncul di tubuh mereka. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat menyelimuti area itu seperti 9 tornado. Mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung menyerang. Wang Che merasa ada yang tidak beres. Apakah murid hantu ini terlalu memikirkannya? Sejujurnya, dia hanya menghancurkan operasi mereka sekali di hutan terapung. Mereka hanya bertukar pukulan sekali atau 2 kali. Apakah itu perlu? Oh,
Susunan penyegelan. 9 cahaya hitam yang membumbung menyelimuti area tempat Wang Che berada. Susunan ini, seolah menemukan sesuatu, tatapan Wang Che sedikit aneh. Jiwa bela diri 9 orang itu tampaknya telah ditetapkan. Mereka adalah 9 senjata khusus. 3 pedang, 3 pedang panjang, dan 3 palu. Jiwa bela diri mereka naik ke udara saat cincin jiwa mereka berkedip-kedip. Jiwa bela diri yang terbang keluar dari 9 orang itu berubah menjadi senjata tak tertandingi yang berputar ke 9 arah dan terhubung. Pada saat yang sama, niat membunuh dalam jiwa bela diri itu mengembun menjadi kekuatan yang mengerikan. Hantu jiwa dari binatang buas jiwa kuno yang merangkak di sekitar Wang Che mulai menipis. Jelas, mereka takut pada 9 bilah ini. Menggunakan senjata sebagai jiwa dan manusia sebagai fondasinya, ini sedikit seperti formasi ilahi 9 cincin Gouge. Wang Che menyipitkan matanya dan menatap para murid hantu ini. Para murid hantu yang bisa memasuki gunung binatang segudang memang mampu. Itu di luar dugaan Wang Che. Wang Che tidak menyangka dirinya begitu penting bagi para murid hantu. Totalnya ada 12 orang. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Tujuan mereka memasuki gunung binatang segudang jelas bukan dia. Sebaliknya, itu adalah naga biru laut awan. Formasi ini jelas tidak disiapkan untuknya. Namun, mereka tidak hanya benar-benar tertarik oleh keributan yang diciptakannya begitu cepat, tetapi mereka juga langsung membuka dan menciptakan formasi seperti itu. Seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali. Kualitas dan kerja sama ini sama sekali tidak setingkat dengan tim siswa itu. Itu benar-benar sedikit tidak masuk akal. Ruang terisolasi, dan niat membunuh melonjak di dalam. 9 jiwa bela diri itu seperti 9 dewa kematian. Hanya aura mereka yang dapat membunuh semua kehidupan dalam susunan itu. Rubah api awan di sampingnya gemetar, jelas bingung dengan pemandangan ini. Dari 3 yang tersisa, pria berjubah hitam di sebelah kanan meletus dengan cahaya merah. 5 cincin jiwa berkedip-kedip di tubuhnya, 3 hitam dan 2 ungu. Bahkan tanpa hewan peliharaan jiwa, hanya aura yang dipancarkan oleh cincin jiwanya sudah cukup untuk mewakili kekuatannya. Hampir pada saat yang sama, 9 senjata yang melayang di udara mulai berputar. Dari 9 sudut yang berbeda, mereka merobek udara dan menyerang Wang Che. 2 murid hantu yang tersisa adalah master jiwa keterampilan, terutama yang memegang komando. Sebagai pendukung medan perang dan master jiwa taktis, mereka biasanya adalah komandan. Mengapa kamu bertindak seperti ini? Wang Che menjentikkan lengan bajunya dan matanya memancarkan cahaya ilahi. Ujung jarinya bergerak seperti pedang saat kekuatan jiwa esensi yang kuat menyelimuti tubuhnya dan memasuki hantu jiwa dari binatang buas jiwa kuno. Dalam sekejap, seolah-olah mereka telah keluar dari dunia hitam putih, binatang-binatang jiwa kuno itu tampaknya mendapatkan kembali pikiran mereka. 8 kendali ilahi yang sunyi. Dia menggunakan teknik rahasia indera ilahi untuk secara paksa menyuntikkan energi mental ke dalam kehendak jiwa binatang buas jiwa kuno ini dengan jiwa esensinya sebagai fondasinya. Dia dapat memulihkan sebagian kekuatan mereka untuk sementara waktu saat mereka masih hidup untuk menahan aura ganas dari susunan tersebut. Namun, murid hantu ini luar biasa dan tidak mudah dihadapi. Jika saja binatang buas jiwa kuno memiliki lebih banyak kehendak jiwa, pikir Wang Che dalam hati. Alasan mengapa dia tidak panik adalah karena lembah roh suci memang tempat yang bagus. Kehendak jiwa binatang buas jiwa kuno ini memiliki efek yang berbeda. Itu adalah energi jiwa yang terkondensasi setelah mereka mati. Bagi manusia lain, itu mungkin digunakan untuk resonansi jiwa agar kehendak jiwa binatang buas jiwa kuno ini beresonansi dengan jiwa bela diri mereka dan memberi mereka kekuatan yang lebih kuat. Namun, bagi Wang Che, dia dapat menggunakan jiwa bela diri esensi jiwa dan teknik rahasia indera ilahi untuk berkomunikasi atau bahkan membangkitkan kekuatan mendalam dari kehendak jiwa ini. Pada saat yang sama, dia akan menyuntikkan kekuatan jiwa bela diri esensi jiwanya untuk membangkitkan dan memperkuatnya. Tentu saja, metode ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Wang Che tidak bisa bertahan lama. Dia hanya bisa mengulur waktu. Jika bukan karena dia berada di lembah roh kudus, Wang Che tidak akan memilih untuk menunda tetapi melarikan diri. Ini karena dia benar-benar tidak bisa menang. Bagaimanapun, dia hanya level 20 dan tidak memiliki hewan peliharaan jiwa. Istana Myriad Treasures Dao tidak kuat dan dia belum mengembangkan jiwa bela diri Essence Soul-nya. Jika dia tidak bisa menang, dia akan melarikan diri. Tetap hidup lebih penting. Ini tidak memalukan. Wang Che telah melarikan diri berkali-kali saat itu dan sangat berpengalaman dalam aspek ini.
Tombak itu menyerang seperti seekor naga. Fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan tampaknya menghancurkan ruang. Aliran panas yang membakar membuat Wang Che merasakan sedikit panas. Wang Che mengangkat tangannya dan melambaikannya. Beberapa pedang berkarat di lembah Roh Kudus tiba-tiba terbang dan berubah menjadi benang yang menyerang tombak yang dibentuk oleh murid hantu. Pedang terbang itu merobek udara. Pedang berkarat yang berisi kekuatan esens Soul Wang Che tampaknya bersinar lagi. Namun, dalam sekejap, tombak itu menghancurkan pedang-pedang itu. Tatapan yang membakar itu bahkan dengan mudah membakarnya menjadi abu. Itu hanya berhenti sejenak. Perbedaan kekuatan jiwa terlalu besar. Sayangnya, kalau saja ada sambaran petir sekarang. Wang Che menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang itu, perbedaan kekuatan jiwa itu terlalu besar. Kekuatan murid hantu ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada binatang petir. Dia memiliki 3 cincin jiwa hitam, yang berarti dia memiliki 3 hewan peliharaan jiwa 10.000 tahun. Hanya titik ini saja sudah sangat kuat. Jika itu adalah cincin jiwa 1000 tahun, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Bab 410, Pedang Jiwa Esensi, Kehendak Jiwa Kaisar Naga Biru. Pada tahap tengah dan akhir dari alam Master Jiwa Kontrak, begitu hewan peliharaan jiwa mencapai 10.000 tahun kultivasi, berbagai buff yang diberikan kepada Master Jiwa Kontrak terlalu kuat. Bagi Master Jiwa Kontrak dengan level yang sama, semakin kuat cincin jiwa mereka, semakin mudah untuk bertarung di atas level mereka. Master Jiwa Kontrak menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatih hewan peliharaan jiwanya. Selain memiliki perasaan terhadapnya, dia juga ingin meningkatkan kekuatan bertarungnya. Lagi pula, semakin kuat hewan peliharaannya, semakin kuat dirimu. Bahaya semakin dekat dan dekat. Pada saat bahaya, jiwa esensi Wang Che bergetar dan cahaya dengan cepat mengembun. Aku juga tahu cara berubah menjadi pedang. Wang Che berteriak dan jiwa bela diri jiwa esensinya langsung meninggalkan keadaan kerasukan dan terbang keluar. Dalam sekejap, itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan benar-benar berubah menjadi pedang roh jiwa esensi. Transformasi pedang esensi. Maju. Wang Che melepaskan seni ilahi. Pedang spiritual jiwa esensi yang dibentuk oleh jiwa bela diri jiwa esensinya melesat ke langit dan menyerang tombak itu. Pedang jiwa esensi adalah metode yang digunakan oleh Wang Che di kehidupan sebelumnya. Pedang itu hanya dapat digunakan setelah mengolah jiwa esensi. Pedang itu kuat dan dapat dengan mudah membunuh musuh yang berada di atas levelnya. Dengan kondisi di kehidupan ini, jika dia tidak memiliki jiwa bela diri jiwa esensi, akan terlalu dini bagi Wang Che untuk menggunakannya. Namun, ada kekuatan khusus seperti jiwa bela diri di dunia ini. Pedang roh putih yang dibentuk oleh jiwa esensi bertabrakan dengan tombak merah dan langsung meletus dengan cahaya yang mengejutkan. Sesaat kemudian, sebuah sosok melayang keluar. Itu adalah murid hantu. Pakaiannya compang camping, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan di balik topengnya, tetapi dia tidak banyak terluka. Wajah Wang Che menjadi sedikit pucat. Pedang spiritual yang dibentuk oleh jiwa esensinya mendarat di sampingnya seperti bayangan ilusi. Pada saat yang sama, bayangan binatang ribuan yang sedang bertarung dengan 9 senjata lainnya di udara langsung menghilang, berubah menjadi aura jiwa yang mendarat di kuburan di bawah. Pedang roh berubah kembali menjadi jiwa esensi. Auranya masih ada, tetapi sedikit ilusi. Namun segera, murid hantu memulihkan auranya dan menyerang Wang Che. Sepertinya aku harus lari. Wang Che bergumam. Serangan tadi sedikit melelahkan. Jika itu terjadi lagi, Wang Che mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berlari. Namun, pada saat ini, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Apa? Wang Che sedikit tertegun ketika mendengar suara ini. Dia segera melihat ke belakang dan melihat hantu besar berbentuk naga tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah hantu berbentuk naga yang sangat agung yang memancarkan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Kehendak jiwa yang menakutkan itu tampaknya tidak hilang sama sekali setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah... Wang Che tertegun. Itu adalah kehendak jiwa Kaisar Naga Biru. Ya Tuhan, setidaknya sudah 1000 tahun berlalu. Ini pertama kalinya seseorang dari zona perang timurmu membangkitkan kehendak jiwa Kaisar Naga Biru. Rubah api awan di belakang langsung terbangun dari keadaan tertegun dan berteriak. Kaisar Naga Biru. Wang Che tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menatap bayangan jiwa yang sangat besar. Binatang jiwa dari zona perang timur, totem zona perang. Ini adalah binatang jiwa misterius yang terkubur di sini yang disebutkan oleh rubah api awan.
Bahkan setelah mati selama ribuan tahun, ia masih memiliki kehendak jiwa yang begitu kuat. Wang Che mendesah. Kaisar Naga Biru ini pasti sangat kuat saat masih hidup, bahkan melampaui binatang jiwa penguasa dari era kuno jauh. Kekuatannya bahkan terkait erat dengan manusia dari kerajaan kuno timur dan manusia yang telah memujanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam istilah kultivasi abadi, itu disebut kekuatan dupa. Namun, mungkin tidak ada sistem kultivasi seperti itu di dunia ini, jadi Kaisar Naga Biru ini hanya terpengaruh olehnya. Cukup kuat, tetapi tidak dapat melampaui aturan. Sepertinya tidak perlu melarikan diri. Wang Che menatap murid hantu, bukan hanya aku tidak perlu melarikan diri. 8 kendali ilahi yang sunyi. Wang Che memegang Cloud Flame Fox dan Essence Soul-nya merasukinya lagi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang kuat saat dia terbang ke langit. Dia mendarat di hantu Kaisar Azure Dragon. Dalam sekejap, Essence Soul-nya terhubung dengannya. Jiwa Kaisar Azure Dragon ini tampaknya telah terbangun. Hantu jiwa putih bersih itu terbakar dengan lapisan warna hijau dan hitam yang saling terkait, seolah-olah telah menjadi ilusi proyeksi yang bahkan lebih realistis dari sebelumnya. Kekuatan potensial dari jiwa itu begitu kuat. Wang Che terkejut dan pikiran lain mulai muncul di benaknya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia berdiri di atas kepala Kaisar Azure Dragon, dan cahaya yang dipancarkan masih sangat kuat. Hancurkan. Wang Che mengendalikan hantu jiwa Kaisar Azure Dragon untuk membidik penghalang cahaya yang disegel oleh susunan itu dan menghancurkannya. Para murid hantu di seberang tercengang dan menggigil. Apa-apaan ini? Diagram pemandu jiwa yang disiapkan oleh kesembilan dari mereka hancur begitu saja. Setelah susunan itu hancur, Wang Che menargetkan para murid hantu ini tanpa ragu-ragu. Kehendak jiwa Kaisar Naga Biru terlalu kuat. Teknik rahasia indera ilahi seperti kendali ilahi 8 Desolates ditentukan oleh kekuatan yang terakhir. Wang Che saat ini sangat lemah, tetapi menggunakan teknik rahasia indera ilahi, dia bisa membiarkan kehendak jiwa Kaisar Naga Biru mengungkapkan sebagian kekuatannya saat masih hidup. Tidak banyak, bahkan 0,1% dari kekuatannya sudah cukup. Raungan, 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 raungan naga yang menggetarkan jiwa menembus awan. Sudah cukup bagus jika raungan naga ulat kecil itu bisa menjadi sekuat ini. Wang Che berpikir dalam hati. Bahkan kehendak jiwa bisa mengeluarkan raungan naga yang begitu kuat setelah dirangsang. Hampir seketika, kekuatan jiwa para murid hantu itu mendidih saat mereka bergoyang di udara tak terkendali. Kekuatan jiwa mereka segera kehilangan kendali. Hanya murid hantu yang menyerang Wang Che yang tidak terluka. Wang Che tidak mengerti Kaisar Naga Biru, jadi bahkan di bawah pertahanan ilahi 8 Desolates, dia hanya bisa membiarkan Kaisar Naga Biru ini melakukan apa yang diinginkannya. Yang dia lakukan hanyalah terhubung dengannya dengan jiwa bela diri esensi jiwanya dan memperlakukan murid hantu ini sebagai musuh, membiarkannya menyerang sendiri. Itu cukup kuat. Setelah raungan naga, seluruh tubuh Kaisar Naga Biru tiba-tiba menyala dengan cahaya yang ganas. Tidak diketahui keterampilan jiwa apa yang digunakannya, tetapi mungkin itu adalah beberapa kemampuannya saat masih hidup. Di bawah cahaya, ia memuntahkan cahaya yang ganas. Seolah-olah hujan meteor telah jatuh di langit. Bola cahaya seperti meteorit menghantam murid hantu dan meledak di udara. Dalam sekejap, sebagian besar murid hantu telah pergi. Hanya ada beberapa tokoh inti yang tersisa. Laut Merah, mundur dulu. Itu adalah keinginan jiwa Kaisar Naga Biru. Ekspresi komandan berubah drastis saat dia dengan paksa mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya, sudah 1000 tahun. Sejak berakhirnya era itu 1000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan kehendak jiwa Kaisar Naga Biru di tempat ini, terlalu konyol, sial. Dia tidak hanya membangkitkannya, tetapi dia juga dapat membangkitkan kekuatan kehendak jiwa. Mari kita mundur dulu. Sekarang diagram pemandu jiwa telah rusak, binatang buas jiwa kuno dari Gunung Binatang Segudang akan segera menemukan kita. Aku ingin melihat seberapa kuat Kaisar Naga Biru ini. Murid hantu yang menyerang Wang Che berteriak dingin. Auranya meningkat lagi, berubah menjadi tombak panjang yang menusuk Wang Che. Bersambung.